Kamu hanya mengintip sebuah mobil BMW yang goyang di malam hari. Namun, tidak disangka di dalamnya adalah pacar kamu sendiri. Saat kamu bersiap untuk mengambil batu bata dan menghancurkan mobil itu, kejadian tak terduga terjadi. Ding! Terdeteksi di kepala tuan rumah ada warna hijau. Memindai sistem di sekitar untukmu. Terdeteksi tuan rumah memenuhi syarat sistem comeback dewa. Selama pemilik menghabiskan uang di tempat malam, sistem akan mengembalikan 10 kali lipat. Silakan habiskan dalam waktu setengah jam. Jika tidak, akan dibatalkan secara otomatis. Kamu mengira itu karena kamu terlalu marah. Terjadi halusinasi pendengaran. Namun, pada saat itu, kamu mendengar suara pria dan wanita berbicara lagi. Tokoh utama pria itu, Lindong, si miskin. Tidak mungkin aku akan duduk di mobil BMW sambil menangis seumur hidup. Kamu memang yang terbaik, Wang Zong. Kamu sangat marah. Untuk membeli cincin berlian untuk pacar, kamu menghabiskan semua tabunganmu. Sekarang malah diselingkuhin. Dengan sikap setengah percaya setengah ragu, kamu bersiap untuk mencoba pergi ke tempat malam. Meskipun itu palsu, setidaknya bisa meredakan kemarahanmu. Lagi pula, sudah punya uang. Wanita seperti Fang Shui ini apa sih? Memikirkan hal ini, kamu segera berdiri dengan bersemangat. Gak peduli sama pasangan, anjing jalang, ini. Langsung berjalan keluar. Tapi harus pergi ke klub malam untuk mendapatkan cashback. Kamu memindai sepeda berbagi. Langsung menuju tujuan. Untuk mengejar waktu. Hampir saja membuat percikan api. Toko pijat Red Romance. Salah satu tempat pijat yang cukup terkenal di sekitar. Di dalamnya cewek-cewek cantik bejibun. Pelayanan yang baik. Konon, paket Kaisar Langit akan ada 4 wanita cantik. Memberikan layanan pijat dari kepala hingga kaki sekaligus. Semua layanan dicoba. Juga akan mengupas anggur dan memberikannya ke mulutmu. Inilah bukti uang bisa menggerakkan segalanya. Dulu, tempat konsumsi seperti ini. Kamu bahkan tidak berani melihatnya. Sekarang kamu akan berbelanja besar di sini. Mau apa? Kenapa kamu berhenti di depan toko kami dengan sepeda berbagi? Segera pergi dengan sepeda itu. Kamu awalnya tertegun sejenak. Kemudian kamu sadar. Satpam kakek-kakek ini meremehkan orang banget ya. Sebuah uang kertas dilemparkan ke wajahnya. Asalkan kamu memarkir sepeda sewa ini dengan baik. 100 yuan ini adalah milikmu. Mata penjaga tua itu melotot lebar. Di detik berikutnya, 2 tangan yang bergerak. Tiba-tiba meraih 100 yuan itu. Saya segera membantu Anda memarkir. Tiba-tiba penjaga tua itu seolah teringat sesuatu. Berteriak ke dalam toko. 1 tamu VIP. Bos, silakan masuk. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mendeteksi bahwa tuan rumah menghabiskan 100 yuan di tempat malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. 1000 yuan masuk ke rekening bank. Melihat pesan masuk di ponsel. Kamu menghela napas lega di dalam hati. Untungnya, kamu bertaruh pada sistem yang benar. Benar-benar mendapatkan cashback 10 kali lipat. Jika tidak, 100 yuan ini akan sia-sia untuk orang tua itu. Detik berikutnya kamu melenggang masuk ke panti pijat. Di mana para VIP? Tata. Segera muncul seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahun. Ibu muda yang masih menawan. Berjalan keluar dengan gerakan pinggul. Dia memiliki postur yang anggun. Dengan lekukan tubuh yang menawan. Selamat datang di Red Romance. Saya adalah manajer, Su Meimei. Panggil saya Xiao Su saja. Xiao Su. Tulangku rasanya udah mau lumer. Lalu kamu mengangguk. Dan tidak bisa menelan ludah. Tidak heran orang kaya selalu datang ke tempat seperti ini. Menyadari kamu menatapnya dengan tajam. Su Meimei tertawa kecil. Dengan malu-malu menutupi mulutnya. Sebenarnya dia sedang mengamati kamu. Berusia 20-an. Mengenakan barang murah. Sudah beberapa hari tidak mencuci rambut. Dan memiliki tatapan seperti serigala melihat daging. Ini disebut tamu VIP yang mana? Su Meimei mengernyitkan dahi. Ekspresinya sedikit tidak puas. Biasanya tamu yang dia layani adalah bos besar. Mengenakan merek terkenal. Ini juga tidak tahu dari mana datangnya orang miskin ini. Tubuhnya hampir bau. Hai, ini pertama kali kamu datang ke sini, kan? Apakah perlu saya perkenalkan paket yang ada di sini? Kamu juga jago banget. Tentu saja, dia mendengar nada dingin dalam suaranya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk marah. Kamu percaya? Tidak perlu waktu setengah jam. Wanita ini akan seperti kakek satpam. Tidak perlu. Hanya ini, pijat seluruh tubuh seharga 888. Mendengar kata-kata ini, Su Meimei sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihatmu 2 kali lebih. Dia langsung menyebutkan paket seharga 888. Dia bahkan berpikir kamu hanya akan menghabiskan 188 atau pergi begitu saja. Apakah dia salah menilai?
Anak ini sebenarnya adalah seorang anak kaya yang tersembunyi. Segera, Su Meimei menggelengkan kepala lagi. Seluruh tubuhmu tidak lebih dari 200 yuan. Tidak mungkin dia orang kaya. Mungkin baru saja gajian dan berpura-pura kaya untuk bersenang-senang. Di sini, kita harus membayar terlebih dahulu sebelum menikmati layanan. Tolong, bisa kamu scan? Udah deh, kamu langsung bayar saja. 888 yuan. Tanpa disadari, pada saat kamu bertransaksi, sistem juga mengeluarkan suara pemberitahuan. Terdeteksi bahwa tuan rumah menghabiskan 888 yuan di tempat malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. Uang 8.880 yuan telah masuk ke rekening bank. Saldo saat ini adalah 8.992 yuan. Ini sudah hampir 10.000 yuan. Hatimu merasa senang. Uang datang lebih cepat daripada aku bekerja selama 3 bulan terakhir. Namun ekspresi wajahmu yang sedikit bersemangat dan tanganmu yang bergetar. Di mata Su Meimei, itu malah jadi kesakitan dan kekikiran. Tak bisa menahan, dia kembali melirik dengan sinis. Kemudian dia memberikan sebuah kartu tangan kepadamu. Setelah mengatakannya, dia pergi tanpa menoleh. Bikin buang-buang waktu gue aja. Melihat sosok Su Meimei yang marah. Kamu tersenyum ringan. Kemudian kamu membawa kartu tangan itu dan menuju ke kamar 996. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik berpakaian seragam coklat. Terapis wanita dengan tubuh ramping itu masuk. Selamat datang, tamu yang terhormat. Saya adalah terapis nomor 8, Xiao Ting. Senang bisa melayani Anda. Xiao Ro berkata senang. Tapi dia bahkan tidak ingin mengangkat kepalanya. Jelas-jelas tidak ingin memberimu pijatan. Dengan penampilan seperti kamu yang miskin dan bau. Orang yang gak bisa diperas. Maaf, tolong ganti dengan yang lain. Kamu berbaring di atas tempat tidur air yang dingin. Bahkan tidak membuka mata. Langsung melambaikan tangan. Mendengar kata-kata ini, Fei Xiaoro menggulung matanya. Langsung meninggalkan ruang VIP. Ganti lagi. Gue juga gak mau layanin orang miskin kayak lo. Melihat itu, hatimu semakin meremehkan. Sekelompok wanita yang akan tersenyum manis kalau dikasih uang. Beneran ngira diri sendiri itu berharga banget. Kamu memang ingin mendapatkan banyak uang dengan cara belanja, tapi juga tidak ingin memberikan uang kepada wanita seperti ini. Kemudian, 3 terapis masuk ke 996 secara berturut-turut, tapi semua ditolak olehmu. Ganti satu lagi, ganti lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Setelah berputar, tidak ada seorang pun di seluruh Red Romance yang bersedia memberimu pijatan. Hingga akhirnya Su Meimei tidak punya pilihan. Suruh seorang terapis baru masuk ke kamarmu dengan canggung. Halo. Saya adalah terapis nomor 21, Ting Ting. Senang bisa melayani Anda. Yang terlihat adalah seorang gadis dengan tubuh agak kurus. Gadis lembut yang bahkan tidak berani menatap saat berbicara. Terlihat berusia 20-an. Wajah seperti boneka. Muda dan polos. Berbicara dengan suara pelan. Dan masih mengikat rambutnya menjadi ekor kuda. Anda langsung merasa terpesona. Tidak melihat kebencian terhadap diri sendiri di wajahnya. Hanya tegang dan menggigil. Sangat mungkin ini adalah pertama kalinya dia memberikan pijatan. Ditarik oleh Su Meimei untuk menggantikan. Baiklah. Kamu saja. Ting Ting terkejut sejenak. Tidak menyangka kamu akan memilih dirinya. Selain terkejut, juga merasa beruntung. Terima kasih, Kak. Saya pasti akan memijat dengan baik. Dengan cepat. 2 tangan kecil yang lembut dan putih segera menempel di sisi kepala Anda. Terus menekan ke bawah di bahu. Anda tidak bisa menahan napas. Mengingat omelan bos selama bekerja akhir-akhir ini. Terpikir lagi tentang uang kecil 10.000 di kartu bank. Nyaman. Inilah yang disebut kehidupan. Setelah satu rangkaian proses, kamu berkeringat deras. Seluruh wajahmu merah merona. Mustahil. Tubuh terlalu lemah. Tidak pernah berolahraga. Melihatmu yang basah kuyup oleh keringat. Ting Ting tidak bisa menahan tawa. Kakak, jika kamu merasa sakit, aku akan mengurangi kekuatanku sedikit. Tidak sakit, tidak sakit. Lanjutkan saja. Di depan wanita, mana bisa bilang tidak? Ting Ting. Pijat ini masih berapa lama lagi selesai? Sekitar setengah jam lagi. Ya. Ting Ting melihat ekspresi wajahnya. Dengan hati-hati mengambil sehelai sapu tangan hangat. Berbaring di tepi tempat tidur dan mengelap keringatmu. Dari sudut ini, kamu bisa melihat sesuatu. Astaga. Modalnya lumayan besar juga. Tidak terlihat. Ting Ting ini tidak terlalu tua. Modalnya cukup besar. Kamu menelan ludah. Menghirup aroma harum di udara. Dalam hati terasa gatal. Menyadari keanehanmu. Wajah Ting Ting sedikit memerah. Seperti di industri mereka ini. Asalkan uangnya ada. Siapa yang tidak ingin mendapatkan uang tambahan? Ting Ting, bicaralah dengan manajermu.
Saya ingin mengganti paket. Ganti dengan paket 1688 yang kunci minyak tubuh. Tambah 3 jam lagi. Apa? Ting Ting tertegun sejenak. Tidak percaya dengan apa yang didengar. Sama sekali tidak menyangka kamu akan menambah uang. Di detik berikutnya melihat celana jeansmu yang sudah memudar. Tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Kak, di sini biayanya agak mahal. Di luar tambah satu set menu Cina 100. Red Romantic adalah 300. Bukankah ini kebetulan? Kakak memang suka yang mahal. Kalau tidak mahal, saya malah tidak senang. Segera panggil manajer kalian ke sini. Tidak lama kemudian, wanita muda dengan tubuh menawan itu masuk ke dalam ruangan. Kali ini sikap Su Meimei jelas jauh lebih baik. Tampan, apakah Anda yakin ingin mengupgrade paket? Masih ada waktu tambahan. Jangan banyak bicara. Segera pindai kode. Kamu melambaikan tangan dengan tidak sabar. Tidak memberikan ekspresi baik sedikit pun. Tapi, uang 3.000 yuan sudah masuk. 3.000. Tampan, Anda memberikan lebih. Yang lebih itu dianggap sebagai tip. Jangan mengganggu di sini sebentar. Mungkin mereka akan memanggilmu lagi. Setelah itu dia berkata, kamu meletakkan sapu tangan di atas mata. Tidak melihat, tidak sakit hati. Sementara itu, suara notifikasi sistem terdengar lagi. Mendeteksi bahwa tuan rumah menghabiskan 3.000 yuan di tempat malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. Uang masuk ke rekening bank sebesar 30.000 yuan. Saldo saat ini 35.992 yuan. Wah, luar biasa. Ini hampir 40.000 yuan. Jantungmu berdebar kencang. Namun tidak terlihat di wajahmu. Semakin datar. Seolah-olah menghabiskan 3.000 yuan sama seperti 30 yuan. Su Meimei melihat situasi ini. Dalam hati dia bergumam. Sial. Saya tidak akan gagal untuk mengenali orang hebat itu. Hampir saja melepaskan ikan besar. Kamu sudah menghabiskan 4 atau 5.000 bolak-balik. Tidak berkedip sedikit pun. Jangan-jangan dia benar-benar anak orang kaya. Ting Ting. Kamu layani bos ini dengan baik. Ada apa saja yang perlu? Bilang saja padaku. Jika ada yang perlu, silakan katakan padaku. Aku selalu di sini. Secara permukaan, sedang berbicara dengan Ting Ting. Sebenarnya ini adalah untuk menyenangkan tokoh utama pria. Dia langsung melihat bahwa Ting Ting sangat cocok denganmu. Jika Ting Ting lebih banyak membisikkan sesuatu, mungkin bisa mendapatkan beberapa ribu lagi. Menghabiskan banyak kata. Kamu langsung menarik sapu tangan. Dengan dahi berkerut berkata, kebutuhan terbesarku sekarang adalah kamu segera pergi. Aku segera pergi. Su Meimei segera mengangguk. Langsung berbalik dan pergi. Tak disangka, pada saat itu, kamu tiba-tiba menggenggam tangan kecil Ting Ting. Sambil tersenyum berkata, cantik, kamu tadi memijat dengan baik. Mari kita tambah WeChat. Baik, bro. Biarkan aku memindai kamu. Wajah Ting Ting memerah malu. Ini adalah pertama kalinya dia memijat orang. Ini juga pertama kalinya dia menambah WeChat pelanggan. Detik berikutnya, suara notifikasi dari ponsel membuat Ting Ting terkejut. 5.000 yuan. Kakak, apa yang kamu lakukan ini? Kamu sambil mengusap tangan kecilnya. Sambil tersenyum acuh tak acuh. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Jika aku merasa nyaman, aku suka menghabiskan uang. 5.000 yuan ini adalah tip untukmu. Su Meimei yang baru sampai di pintu terhuyung-huyung. Hampir jatuh seperti anjing. Kamu memberi tip 5.000 yuan. Lindong ini terlalu kaya. Ya? Terima kasih, Kak. Ting Ting sangat terharu. Setengah tubuhnya bersandar di lenganmu. Tiba-tiba terasa lembut dan licin. Rasa itu membuat orang merasa melayang. Manajer Su, apakah kamu masih ada urusan? Jika tidak ada, jangan mendengarkan di balik dinding. Aku masih ingin berbicara rahasia dengan Ting Ting. Su Meimei dimarahi habis-habisan. Tidak hanya tidak merasa benci sedikit pun. Sebaliknya, hatinya terasa hangat. Orang kaya saat memarahi orang selalu begitu santai dan berkelas. Sementara itu, kamu juga merasakan ponsel bergetar. Dikeluarkan dan dilihat. Ternyata cashback sudah masuk lagi. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 5.000 yuan di tempat malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. Uang 000 yuan masuk rekening bank. Saldo saat ini 80.992 yuan. 000 yuan sudah hampir mencapai 100.000. Sistem ini memang sangat baik. Semakin banyak yang dibelanjakan, semakin cepat dapat untung. Melakukan ini beberapa kali, segera bisa mendapatkan 100.000 sendiri. 100.000 masih nggak cukup. Melakukan ini terlalu tidak efisien. Apakah kita bisa membuat kartu dan mengisi ulang di sini? Tentu saja. Semakin banyak yang diisi, semakin banyak yang diberikan. Masih ada pembagian tingkatannya. Mengisi 2.000 adalah anggota biasa. 5.000 adalah anggota perak.
000 adalah anggota emas. Kamu tidak ada niat untuk mendengarkan lebih lanjut. Langsung melambaikan tangan. Jangan bicarakan itu. Katakan saja berapa banyak yang harus diisi untuk tingkat tertinggi. Mengisi 100.000 adalah anggota tertinggi. Hong Romantic telah beroperasi selama bertahun-tahun. Totalnya hanya 3 orang. Kalau begitu saya akan mengisi yang ini. Panggil Su Mei Mei ke sini. Kakak. Detik berikutnya, pintu ruang VIP terbuka. Aroma harum menyengat. Sebuah sosok menggoda yang menggairahkan mendekat. Seolah ingin langsung duduk di pangkuanmu. Melihat Su Mei Mei yang penuh semangat. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Wanita ini memang terlihat tertarik pada uang. Saat masuk, dia bersikap acuh tak acuh. Sekarang hanya kurang melompat ke pelukanmu. Manajer Su. Kakak Dong ingin membuat kartu. Ting-ting sambil memijatmu. Sambil berkata dengan hati-hati. Su Mei Mei langsung terlihat cerah. Ini kabar baik. Red Romantic sangat membutuhkan pelanggan dermawan seperti Kakak Dong. Begitu melihat Kakak Dong, dia tampan dan karismatik. Romantis. Manajer Su. Saya ingin mendaftar sebagai anggota VIP di sini. Apa tidak ada layanan tambahan yang diberikan? Diberikan. Tentu saja diberikan. Dia tidak merasa kamu terlalu perhitungan. Sebaliknya, dia menganggapmu orang kaya. Akan menikmati layanan kelas ini. Berapapun uang yang dikeluarkan, dia tidak peduli. Yang terpenting adalah nilai emosional harus tepat. Kakak Dong, tunggu sebentar ya. Saya segera pergi menyiapkan. Setelah berkata, Su Mei Mei mengangkat kedua kaki panjangnya. Dengan sengaja melambai di depanmu. Takut tidak melihat cabang yang dia buka. Su Mei Mei tertawa terbahak-bahak. Dia keluar dengan langkah goyang. Begitu keluar, dia langsung tertegun. Di depan pintu ada 7 atau 8 terapis. Masing-masing adalah kecantikan yang langka. Mereka semua menatap penuh harap ke arah ruangan di belakang Su Mei Mei. Yang bernama Xiaoro tampak penuh dengan rasa kecewa dan memohon. Manajer, terapis di ruang 996 seharusnya saya. Semua ini karena saya tidak mahir. Membuat bos marah. Tolong katakan sesuatu yang baik. Biarkan saya juga masuk untuk melayani. Liu Xiaoro memulai ini. Terapis lainnya juga mulai merayu. Kami mohon. Manajer, uang tidak bisa hanya diambil oleh Ting Ting. Saya ingin masuk dan meminta maaf secara langsung. Su Mei Mei menggulung matanya. Sudah. Nanti kalian semua ikut masuk dengan saya. Mengenai apakah tamu mau atau tidak, tergantung pada penampilan kalian. Beberapa menit berlalu. Pintu 996 dibuka. Su Mei Mei mendorong troli kecil yang penuh dengan hadiah masuk. Dan sebuah kartu hitam kecil yang sangat mengesankan. Di atasnya terukir sederhana nama Lindong. Su Mei Mei mengangkatnya dengan kedua tangan. Dan dengan hormat menyerahkannya di depanmu. Selamat siang, Dongge. Selamat, Anda telah menjadi anggota utama Red Romantic. Nikmati layanan terbaik di salon pijat ini. Kami memberikan layanan paket Kaisar Langit tanpa batas waktu secara gratis. Kapanpun Anda ingin, Anda bisa mendapatkannya. Jika ada kebutuhan, silakan sampaikan. Belum selesai berbicara. Su Mei Mei berbalik. 7 atau 8 terapis wanita cantik dengan tubuh ideal. Tersenyum dan masuk, tatapan mereka seperti serigala melihat daging. Terapis wanita lainnya juga langsung menyerbu. Yang ini memijat bahu, yang itu memijat kaki. Mereka berusaha sekuat tenaga. Layanan yang baru saja masuk benar-benar berbeda jauh. Nyaman membuatmu merasa melayang. Dongge, apakah tekanan ini sudah pas? Dongge, apakah dia bisa menambahkan WeChat-mu? Kamu juga tidak melawan. Dalam sekejap, kamu sudah mencapai puncak kehidupan. Sambil itu, kamu juga dengan senang melihat pesan. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 50.000 yuan di tempat hiburan malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. Uang 500.000 yuan masuk ke rekening bank. Saldo saat ini 980.992 yuan. 980.000. Hanya dalam beberapa jam. Kamu langsung menjadi jutawan. Dering. Saat itu, ponselmu berbunyi. Itu adalah panggilan dari Fang Shui. Wanita ini masih punya muka untuk meneleponku. Kamu mendengus dingin. Ekspresimu sedikit meremehkan. Zaman sekarang berbeda dengan yang dulu. Detik berikutnya, kamu mengangkat telepon. Lindong, kamu sedang apa? Kenapa begitu berisik? Kamu pergi kemana? Hari ini adalah ulang tahun pertama kita berpacaran. Kamu tidak lupa membelikanku hadiah, kan? Masih berpura-pura di depanku. Kamu marah sampai gigi bergetar. Melihat kamu marah sebesar ini, Ting Ting dan lainnya juga sangat menarik. Mempercepat gerakan di tangannya. Suaranya manja dan menggoda. Dongge, apakah kekuatan seperti ini sudah cukup? Dongge, bolehkah aku memberi kamu anggur? Di ujung telepon hanya ada keheningan. Kemudian terdengar teriakan marah. Lindong,
Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dari mana keberanianmu untuk pergi ke tempat seperti itu dan menggoda wanita? Dan sepertinya ada lebih dari satu suara. Itu adalah sekelompok orang. Di detik berikutnya, dari sana terdengar jawabanmu yang santai. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja melakukan apa yang ingin aku lakukan. Lindong, aku benar-benar buta saat itu. Ternyata bersamamu. Seandainya aku tahu lebih awal. Baru saja mengucapkan setengahnya. Kamu melanjutkan pembicaraan. Seandainya aku tahu, kamu seharusnya langsung mencari pria BMW. Benar kan? Apa? Fang Shui terdiam sejenak. Ekspresinya sedikit panik. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sialan. Bagaimana orang ini bisa tahu? Kamu mendengus dingin. Benarkah kamu pikir aku tidak tahu urusanmu yang remeh itu? Kamu telah memberiku topi hijau yang besar ini. Sekarang masih berpura-pura kasihan di sini. Terapis cantik yang memijatnya terkejut. Meninggalkan Lin DNG yang tampan dan kaya ini. Pergi keluar untuk menggoda pria lain. Dongge. Dia 36D. Aku juga ingin menjadi pacarmu Dongge. Saya 170 tanpa sepatu. Kaki panjang. Biasanya suka memakai stocking hitam. Suara sekelompok wanita yang mendekat. Membuat FNG Su bingung lagi. Apakah sekelompok wanita ini ada masalah dengan otak mereka? Lin DNG adalah seorang loser. Mengenai mereka yang berusaha menyenangkan. Tapi Es Mimi yang memiliki pandangan tajam. Dengan sengaja mendekatimu. Dongge, terima kasih telah mengisi ulang 100.000 di toko kami. Mulai sekarang Anda adalah anggota utama di Red Romantic Massage Parlor kami. Nikmati layanan terbaik. Semua terapis dapat dipilih sesuka hati. Berapa? 100.000. Mendengar angka ini, mata Fang Shui menyusut. Mengambil ponsel dan mulai bertanya. Lindong, apa yang kamu maksud dengan jelas? Dari mana kamu mendapatkan uang 100.000? Kamu mencibir. Langsung memutuskan telepon. Fang Shui mendengarkan suara beep. Hampir saja dia meledak karena marah. Sementara itu, toko pijat romantis. Gerakanmu yang mengalir seperti air. Tentu saja. Yang basah adalah mata. Tulang. Wanita seperti ini sama sekali tidak layak untuk Anda. Benar. Yang lama tidak hilang, yang baru tidak datang. Wanita itu terlalu bodoh Dongge. Jika Anda memiliki permintaan, silakan katakan. Sebenarnya dia juga lajang. Untuk semua wanita cantik yang mendekat ini, kamu juga tidak ragu sedikit pun. Menerima semuanya tanpa syarat. Semangat yang tidak bisa dirasakan Fang Shui. Kamu sudah menikmati dengan cukup di sini bahkan. Wanita-wanita ini lebih cantik daripada Fang Shui. Mereka juga melayani dengan baik. 2 kata. Nyaman. Kamu baru merasa enggan untuk menghentikan mereka. Kerja keras. Hari ini saya senang. Tips untuk semua orang. Tip. Mendengar 2 kata ini. Semua orang langsung bersinar matanya. Kemudian mereka panik mengeluarkan ponsel. Berebut untuk menambahkanmu sebagai teman. Mereka melayani dengan penuh semangat hingga sekarang. Bukankah ini semua untuk momen ini? Dengan cepat, sekelompok terapis wanita menunjukkan senyum bersemangat. 6.606. Dongge, kamu sangat baik padaku. 8.808. Tokoh utama pria. Aku mencintaimu. Seperti yang diharapkan. Saat kamu memberikan hadiah dengan gila-gilaan, suara sistem juga terdengar. Mendeteksi bahwa pemilik menghabiskan 6.666 yuan di tempat malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. Saldo kartu bank masuk 66.660 yuan. Saldo kartu bankmu sudah mencapai 1.500.000. Namun kamu masih tidak puas. Lebih dari 1 juta. Uang ini hanya cukup untuk membeli sebuah rumah di Tianhai. Dan itu hanya di kawasan perumahan yang dibutuhkan. Jika hanya menghasilkan uang segini, seharusnya berhenti. Bagaimana bisa menghargai sistem yang luar biasa ini? Memikirkan hal ini, kamu melambaikan tangan ke Su Meimei yang berdiri di samping. Yang terakhir terlihat terkesan. Berjalan dengan ceria mendekat. Dongge, apa yang kamu inginkan? Tidak ada. Saya hanya ingin bertanya. Apakah ada tempat konsumsi mewah di kota Tianhai? Ingat, harus mewah. Jika kamu mengatakan ini saat masuk, Su Meimei tanpa ragu akan langsung mengusirmu. Tapi sekarang, Su Meimei hanya akan merasa, pria ini terlalu menawan. Gaya belanjanya, sungguh seperti dewa pria. Dongge, saya memang tahu beberapa tempat yang bagus. Wangjiang Pavilion di pusat kota, restoran Michelin yang berputar, restoran, dan pesta mewah bintang 5 omong-omong. Masih ada KTV di HO. Tempat-tempat ini memiliki pengeluaran per orang di atas 10.000. Pasti memenuhi permintaan Anda. Su Meimei berpura-pura tidak sengaja membungkukkan badan. Tepatnya memperlihatkan jurang yang dalam. Palung laut terbuka di depan matamu.
Tidak melewatkan satupun kesempatan untuk menggoda. Sayangnya, sekarang, Anda hanya ingin menghasilkan uang. Jika tidak, pasti akan membuatnya tidak bisa pulang. Baiklah, di KTV ini, dikelilingi oleh beberapa terapis. Anda mengenakan pakaian dengan baik, melangkah dengan langkah yang anggun, keluar dari tempat pijat. Dongge, hati-hati di jalan. Dongge sering datang, ya? Suara manja terdengar dari belakang. Namun, Anda tidak melihat sama sekali. Langsung menuju tempat parkir. Petugas keamanan tua melihat adegan ini. Semua orang terkejut. Beberapa saat tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya dia mengira Anda hanya berpura-pura kaya. Ternyata dia benar-benar orang kaya. Jika tidak, mengenai sekelompok terapis wanita di Red Romantic yang hanya melihat uang. Bagaimana mungkin satu persatu bergerak dengan ceria untuk menempel? Apa yang dilakukan kakek itu? Kamu melihat dia yang tampak seperti patung? Tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Sepeda saya. Kamu taruh di mana? Tidak ada yang tergores atau terbentur, kan? Detik berikutnya, kakek itu langsung berdiri tegak, memberikan hormat padamu. Bos, tenang saja. Aku di sini. Tidak ada yang boleh menyentuh mobil Anda. Baik, baik, baik. Semangat yang patut dihargai. Kamu sedikit mengangguk. Seolah-olah seperti pemimpin, menepuk bahu kakek itu. Kalau begitu, tolong kendarai lagi untuk saya. Jika diganti dengan orang lain. Begini terhadap diri sendiri. Kakek itu sudah sangat marah sejak lama. Tapi sekarang, rasakan pujian bos. Untuk Anda layani. Merupakan kehormatan bagi saya. Selamat datang kembali di lain waktu. Mengendarai sepeda bersama. Angin kecil menyentuh wajah. Kamu menarik napas dalam-dalam. Merasakan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Menghabiskan lebih dari 20 tahun dengan bingung. Dan masih ditipu oleh wanita jahat bernama Fang Shui hingga tidak memiliki apa-apa. Sudah ada sistem. Akhirnya bisa mengubah nasib. Tapi dengan nilai dirimu sekarang. Naik barang ini benar-benar merendahkan harga diri. Bagaimana kalau kita naik taksi? Halo, permisi. Apakah Anda yang memanggil mobil mewah Didi? Senang bisa melayani Anda. Tak lama kemudian, sebuah Mercedes-Benz S-Class baru berhenti di depanmu. Sopirnya adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian formal, wajahnya ramah. Dua kata, profesional. Kamu mengangguk. Duduk di kursi belakang. Begitu naik ke mobil, kamu secara naluriah mulai melihat ke kiri dan kanan. Mobil seperti ini. Ini adalah pertama kalinya kamu duduk di dalamnya. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahumu. Dari pesawat yang sama, lewat kaca spion. Dia melihat gerakanmu. Dia tersenyum tipis. Menganggap kamu sudah terbiasa dengan kehidupan yang sulit. Ingin berbelanja dengan boros. Lagi pula, siapa sih yang tidak makan pangsit saat tahun baru? Tak lama kemudian, Mercedes-Benz S-Class melaju dengan stabil ke jalan bar di kota Tianhai. Melihat ke sekeliling. Pemandangan yang penuh dengan lampu merah dan minuman. Ada pria tampan dan wanita cantik di mana-mana. Kamu melihatnya dengan bingung dan terpesona. Dalam hati, kamu mengeluh. Orang-orang kaya ini benar-benar tahu cara menikmati hidup. Dulu kamu bahkan tidak berani masuk. Tidak menyangka. Tidak lama setelah itu. Sekarang kamu bisa datang ke sini dengan percaya diri untuk berbelanja. Tidak lama lagi. Mobil Mercedes berhenti di depan sebuah bangunan yang megah. Tidak menyangka. Kamu baru saja turun dari mobil. Suara sistem langsung terdengar. Mendeteksi bahwa pemilik telah menghabiskan 500 yuan. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. 5.000 yuan masuk ke rekening bank. Kamu tertegun sejenak. Kemudian sudut bibirmu sedikit terangkat. Tidak menyangka. Uang untuk taksi ke klub malam juga bisa dikembalikan. Memikirkan hal ini, kamu semakin bersemangat. Melangkah dengan langkah yang tidak mengenal siapapun. Masuk ke dalam KTV di HO. Dua orang penyambut yang mengenakan ceong sambelah. Mereka segera menyambut dengan senyuman hangat. Dengan hormat, mereka membungkuk. Suara mereka manis dan lembut. Selamat datang, bos, di HO. Senang bisa melayani Anda. Kamu mengangguk. Langsung memanggilnya bos. Siapapun yang mendengarnya pasti merasa nyaman. Kemudian, kamu langsung mengeluarkan ponselmu. Dengan serius kamu berkata, dua wanita cantik itu memberikan layanan yang baik. Bagaimana kalau kita bertukar WeChat? Ini. Mendengar permintaan ini, seorang pramugari tampak agak menolak. Pramugari lainnya tersenyum canggung. Akhirnya, dia tetap memberi kamu kesempatan ini. Tampan. Dia tidak membawa ponsel. Tambahkan aku, ya. Baiklah. Kamu mengangguk sedikit. Dengan cepat menambahkan sebagai teman. Amplop merah. Pramusaji wanita sebenarnya berniat untuk membalikan badan dan menghapusmu. Hasil. Penyambut tamu gemetar tangannya. Kamu menambahkan teman.
Dalam waktu singkat, langsung mengirimkan transfer uang. 2.000. Mas ganteng, jangan-jangan kamu salah ngetik kebanyakan nol? Pramusaji wanita itu menggigil dengan tangan bergetar. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seperti pramusaji di luar ruangan ini. Jangan berharap uang tip dalam amplop merah. Jika tamu tidak memberikan 2 tatapan sinis, itu sudah cukup baik. Kamu bilang apa? Apa maksudmu 2.000? Pramusaji wanita lainnya tampak bingung. Secara refleks melihat ponselnya. Langsung amburadul nggak ketulungan. Seketika terdiam. Mengenai hal ini, kamu tampak sangat tenang. Hanya 2.000 saja. Anggap saja sebagai berteman. Siapa tahu. Nanti aku akan sering datang. Iya, iya. Anda pasti harus datang lebih sering. Detik berikutnya. Pramusaji wanita itu tiba-tiba berubah sikap 180 derajat. Menginjak hak tinggi sampai patah. Bahkan sengaja mengangkat belahan paha yang terbuka. Kulit putih yang terekspos ada di depan mata. Tanpa sadar kamu menjilat bibir. Namun, tetap bisa menahan diri. Sekarang yang penting adalah menghasilkan uang. Baiklah, kita bicarakan lagi nanti. Silakan masuk. Menunggu kamu pergi. Pramusaji wanita yang tidak menambahkan kamu di WeChat baru menyadari. Sayang sekali. Orang itu sudah tidak ada. Aduh. Dia marah dan menginjak tanah dengan keras. Kebetulan sekali. Sepatu hak tingginya terinjak dan patah. Seandainya tahu seperti ini, tidak akan berpura-pura lagi. Mendengar suara sepatu hak tinggi yang patah di belakang. Kamu tersenyum penuh makna. Tadi gua lu nggak dikasih muka. Sekarang menyesal. Sudah terlambat. Buat yang model, green tea, kayak gini. Kamu sama sekali tidak memanjakannya. Buat cewek yang ngasih muka ke gue. Kamu juga tidak pernah pelit. Seperti yang diperkirakan. Kamu belum melangkah jauh. Suara sistem mulai berbunyi. Mendeteksi bahwa tuan rumah menghabiskan 2.000 yuan di tempat hiburan malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. Uang 20.000 yuan masuk ke rekening bank. Lagi-lagi 20.000 yuan sudah di tangan. Uang kecil ini yang kamu habiskan. Sama sekali tidak terasa panas di tangan. Gerakan memberi tip juga semakin halus dan lancar. Beberapa saat kemudian, kamu tiba di meja depan KTV di HO. Saat ini, seorang wanita dengan tubuh yang menarik, cewek cantik dan polos berdiri di situ. Tersenyum ramah khas pelayanan profesional. Tubuhnya yang menawan sedikit condong ke depan. Selamat datang di KTV di HO. Permisi. Ngomong setengah-setengah. Meja depan tiba-tiba mengernyitkan dahi. Mengamati kamu dari atas ke bawah. Dengan ragu memanggil namamu. Kamu adalah Lindong. Kamu mengenalku. Kamu tertegun sejenak. Tiba-tiba dipanggil namanya. Kamu sedikit bingung. Hehe. Lindong. Kamu berpura-pura apa? Bahkan kamu tidak mengenaliku lagi. Aku Bai Yuking. Mendengar nama ini, kamu tiba-tiba teringat sebuah ingatan. Anggota komite studi di kelas sekolah menengah atas. Pengikut guru. Setiap hari nagih tugas terus. Saat itu, kamu tidak pandai belajar. Ranking terbawah di kelas. Tugas sering tidak selesai. Ini membuat Yuking yang merupakan ketua kelas sangat merendahkanmu. Dan juga, kadang-kadang juga mengejek mukmu dengan identitas sebagai orang desa. Setelah itu lulus SMA. Keduanya pun terputus kontak. Tak disangka. Bertemu lagi. Ternyata di tempat seperti ini. Oh, ingat sekarang. Bai Yuking, ya? Ketua kelas kita. Saat itu selalu mendapat peringkat pertama di kelas. Mendapat berbagai penghargaan sampai tangan pegal. Sekarang bagaimana bisa bekerja di KTV? Kamu menepuk kepala. Dengan ekspresi tiba-tiba mengerti. Jelas-jelas menghina dia yang peringkat pertama. Tapi datang ke sini menjadi pramusaji. Ternyata, mendengar ejekanmu. Wajah putih Bai Yuking langsung merengut. Kedua tangannya juga mengepal menjadi tinju kecil. Melirikmu dari kepala hingga kaki. Pakaian yang tidak lebih dari 200 yuan. Juga membalas dengan sindiran. Kamu juga tidak lebih baik, kan? Masih berani mengatakanku. Mengingat kita adalah teman lama. Aku dengan baik hati mengingatkanmu satu hal. Di sini, minimum konsumsi beberapa ribu yuan. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Kamu sudah cukup dewasa. Bahkan tidak punya sedikit pun pengertian. Aku merasa malu untukmu. Bai Yuking berkata sambil mengayunkan tangannya sedikit. Seperti sedang mengusir lalat. Tidak menyangka. Kamu sama sekali tidak memperhatikan. Melihat daftar harga di belakang Bai Yuking. Dia mulai membaca kata demi kata. Ruangan kecil, mulai dari 1.888 yuan. Ruang tengah, mulai dari 6.888 yuan. Ruangan besar, mulai dari 8.888 yuan. Ruangan VIP mewah, mulai dari 88.888 yuan.
Hanya ada satu ruangan. Menarik juga. Kamu tersenyum tipis. Ruang VIP seharga lebih dari 80.000 yuan. Ternyata tidak termasuk layanan lainnya. Ini benar-benar sebuah lubang uang yang besar. Namun, semakin seperti ini, semakin kamu menyukainya. Tujuanmu datang ke sini. Bukannya cuma buat ngabisin duit doang? Apakah kamu sudah cukup melihat? Aku hanya berbicara sebanyak ini karena kita sekelas. Hanya untuk memberitahumu sebanyak ini. Jangan kurang ajar. Jika tidak, saya memanggil satpam. Bai Yuking tampak sangat tidak sabar. Dia berpura-pura akan mengambil telepon. Menelepon untuk memanggil satpam. Saat di sekolah, dia sudah meremehkanmu, orang desa ini. Sekarang, kamu menggunakan identitas pramusaji untuk menyindir dia. Dia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan buat memperparah keadaan. Jangan terburu-buru. Siapa bilang saya hanya melihat tanpa berbelanja? Teman lama. Bagaimana kalau kamu bawa aku ke ruang VIP untuk melihat? Kamu berkata sambil tersenyum. Saat Yuking hendak menelepon, mendengar kalimat ini, tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga menunjukkan rasa meremehkan. Gak punya duit tapi belaga kayak orang kaya. Apa otaknya sudah rusak? Baiklah. Bukannya lo mau sok kaya padahal bokek? Aku akan memberimu kesempatan ini. Baiklah. Aku akan membawamu masuk untuk melihat. Tapi jika kamu tidak punya uang, jangan salahkan aku jika aku memanggil orang. Bai Yuking menyilangkan tangan. Sudut bibirnya menunjukkan senyum sinis. Seolah-olah kamu tidak melihat. Mengangguk sambil tersenyum. Tenang saja. Saya tidak punya hobi lain. Intinya banyak duit. Masih suka menghabiskan uang. Saraf. Bai Yuking mengumpat pelan. Kemudian dia menahan amarahnya. Membawamu ke ruang VIP kecil. Membuka pintu. Yang terlihat di depan mata adalah sekumpulan cahaya yang berkilauan. Di atas kepala ada 2 baris lampu sorot. Bergerak perlahan mengikuti irama. Menciptakan suasana yang mempesona namun tetap elegan. Meja dan ubin di dalam ruangan semuanya berwarna hitam emas. Dihiasi dengan lapisan emas. Memberikan pengalaman yang tak tertandingi dalam kemewahan. Lihatlah dirimu yang compang-camping itu. Tidak cocok dengan lingkungan di sini. Bahkan Bai Yuking merasa kamu sangat mengganggu. Lindong. Harga ruang kecil adalah 1.888 yuan. Bagaimana kamu akan membayar? Menggunakan kartu atau memindai kode QR? Bai Yuking dengan perhatian mengeluarkan sebuah kode QR dan juga sebuah mesin pos. Dihulurkan di depanmu. Hanya menunggu kamu tidak bisa mengeluarkan uang. Lalu memanggil petugas keamanan untuk melemparmu ke kolam di luar. Siapa sangka, kamu memandang sekeliling. Ternyata menggelengkan kepala. Lalu mengerutkan dahi dan menghela napas. Tidak bisa. Tempatnya terlalu kecil. Gak bisa gerak leluasa. Apa yang kamu katakan? Bai Yuking tertegun sejenak. Seketika tidak bisa bereaksi. Di detik berikutnya, kamu membuka tanganmu. Mengarahkan 2 kali ke arahnya. Wajahnya penuh dengan 2 kata. Tidak suka. Teman lama. Ruang ini yang kamu rekomendasikan terlalu kecil. Jika suaraku sedikit lebih keras, telingaku bisa menjadi tuli. Apakah ada ruang yang lebih besar? Melihat ekspresi wajahmu, Bai Yuking langsung tertegun. Wah, luar biasa. Benar-benar berpura-pura. Gua nggak enak hati mau morotin lo habis-habisan. Malah makin ngelunjak. Bai Yuking semakin marah saat memikirkannya. Mengangguk dengan tegas. Tentu saja ada. Hanya khawatir kamu tidak mampu membayar. Kata-katamu ini. Apakah saya terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Kamu berbicara dengan santai. Jangan banyak bicara. Segera ganti dengan ruang yang lebih besar. Aku sudah tidak sabar untuk bernyanyi 2 lagu. Bai Yuking mendengus dingin. Keluar dari ruang dengan marah. Meninggalkanmu dengan punggung yang mempesona. Kamu tiba-tiba merasa segar. Kenapa dulu saat sekolah tidak terlihat? Kelihatannya kayak Liu Laolao masuk Grandview Garden. Mengenakan seragam ini. Ternyata ada aroma daya tarik seragam. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Sambil mengagumi punggung Bai Yuking. Sambil mengikutinya masuk ke ruang VIP lainnya. Ruang VIP ini jelas lebih besar. Dekorasi dan perabotan juga lebih mewah. Bahkan mikrofon pun juga dilapisi emas. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas? Ini adalah ruang VIP paling populer di Empire KTV. Biasanya sulit untuk memesan. Hari ini kamu beruntung. Kebetulan ada 1 ruangan kosong. Bagus, bagus. Memang kelasnya sangat tinggi. Kamu menyentuh dagu yang halus. Terus-menerus mengangguk. Terlihat seperti orang udik masuk kota. Melihat hal itu, Bai Yuking sekali lagi dalam hati meremehkan. Orang desa adalah orang desa. Barusan gua hampir aja ketipu sama lo, kirain kamu beneran tajir. Sekarang terlihat cuma sok-sokan doang.
Sudahlah, jangan bertele-tele lagi. Jika kamu puas, segera tentukan. Totalnya adalah 6.888. Kamu tidak punya uang untuk membayar, kan? Bai Yuking menyilangkan tangannya, mengangkat dua belahan yang penuh. Alisnya menunjukkan keraguan dan ketidaksukaan padamu. Seolah-olah yakin bahwa kamu tidak punya uang. Tidak menyangka, kamu sama sekali tidak terpengaruh oleh semua itu. Masih tidak puas? Dia menggelengkan kepala. Aku tidak mengatakannya. Teman lama. Ruangan ini masih agak kecil, ya. Susah payah menghabiskan uang sekali. Apapun, tidak boleh mengorbankan diri sendiri. Ruangan besar. Apakah ada ruangan besar? Melihat kamu menunjuk-nunjuk. Bai Yuking hampir meledak karena marah. Semakin merasa, kamu sedang mempermainkan diri sendiri. Sebelumnya, ruangan kecil seharga 1.888 yuan terasa terlalu kecil. Sekarang, ruangan menengah seharga 6.888 yuan masih terasa kecil. Kali ini, Bai Yuking tidak berniat membuang waktu lagi. Langsung berterus terang. Lindong, saya katakan padamu. Saya membawamu ke sini. Sudah melampaui batas pekerjaan saya. Kamu membuang-buang waktu saya begitu banyak. Tahukah kamu berapa banyak urusan yang terhambat? Setelah mengucapkan kalimat ini, Bai Yeqienge tidak ragu lagi. Langsung mengeluarkan ponsel. Langsung ingin menelepon orang. Melihat dia dalam keadaan seperti itu, kamu malah tersenyum. Kamu bilang kamu. Kenapa marah sebesar ini? Aku tidak bilang aku tidak akan memberimu uang. Begini, aku akan membayar sedikit uang muka terlebih dahulu. Itu sudah cukup, kan? Setelah mengucapkan kalimat ini, kamu langsung mengeluarkan ponsel. Memindai kode QR. Hehe, masih uang muka. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Bai Yeqienge tampak meremehkan. Masih merasa kamu berpura-pura hebat. Tidak menyangka. Detik berikutnya, dia mendengar suara indah dari pembayaran di telinganya. Pembayaran Alipay diterima. 5.000 yuan. 5.000. Bai Yeqienge melotot. Langsung terkejut. Ternyata kamu begitu dermawan. Jangan-jangan, kamu salah menilai. Mendeteksi bahwa pemilik menghabiskan 5.000 yuan di tempat hiburan malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. 50.000 yuan masuk ke rekening bank. Teman lama, kamu sedang apa? Melihat Bai Yeqienge tertegun. Kamu sengaja mengulurkan tangan, melambaikan tangan di depan dia. Jangan-jangan dia terpesona oleh cara aku membayar. Namun, ini juga wajar. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Siapa yang tidak mengalami sedikit perubahan? Kamu setuju, kan? Bai Yuking mengernyitkan alisnya. Masih ada yang sulit diterima. Sekarang, bisakah kamu mengganti ruang VIP untukku? Bisa, bisa. Dalam keadaan terpaksa, Bai Yuking hanya bisa menahan diri. Membawa kamu keluar. Kali ini, dia membuka pintu ruang VIP. Begitu pintu dibuka, lampu berkedip. Sebuah lukisan pemandangan besar muncul di depan mata. Berbagai dekorasi menunjukkan kemewahan. Bagus. Ini baru terlihat seperti seharusnya. Kamu tersenyum tipis. Di depan Bai Yuking. Duduk dengan mantap di sofa. Entah kenapa. Jelas-jelas kamu mengenakan barang murahan. Teman lama. Bahkan ruang VIP ini begitu mewah. Saya sangat penasaran. Ruang VIP satu-satunya di sini. Seperti apa? Kamu tiba-tiba tersenyum dan mulai berbicara. Bai Yuking terkejut. Ada kekacauan yang tidak jelas. Sudah cukup. Memiliki uang bukan berarti harus menghamburkannya seperti ini. Apakah ruang VIP besar ini masih belum memuaskanmu? Saat ini, Bai Yuking sudah menghentikan niatnya untuk mengerjaimu. Lagi pula, uang muka 5.000 sudah ditransfer kepadanya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kamu memang memiliki sedikit kekayaan. Namun, mengajakmu ke ruang VIP super mewah masih terlalu berlebihan. Harus diketahui, baik paket kecil, paket menengah, atau paket besar, paling banyak hanya pengeluaran 4 digit. Namun, ruang VIP super berbeda. Seluruh Empire KTV hanya memiliki satu. Dan, harganya juga melonjak menjadi 88.888. Ayo nyanyi. Pengeluaran hampir 100.000. Di Tianhai, banyak anak orang kaya. Namun, tidak banyak yang memiliki skala sebesar ini. Dan, apakah kamu yakin memiliki uang sebanyak itu? Jangan khawatirkan itu. Bawa aku saja. Kamu melihat keraguan dan pertanyaan di matanya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Resepsionis membawa tamu ke ruang VIP. Seharusnya juga ada komisi, kan? Semakin tinggi kelas ruangan yang saya sewa. Bukankah komisi kamu juga semakin banyak? Apa yang perlu diragukan? Segera lakukan. Duitku jutaan per menit,
Tahu nggak sih? Mendengar kata-kata ini, Bai Yuking benar-benar kehilangan kesabaran. Namun, dia masih tidak percaya. Kamu mampu untuk menyewa ruangan VIP. Setelah ragu sejenak, Bai Yuking mengeluarkan ponselnya. Bersiap untuk menelepon. Tunggu sebentar. Saya akan meminta izin kepada bos kami. Menyewa ruangan VIP. Harus ada persetujuan darimu. Benar-benar lambat sekali. Segera telepon. Kamu mengangguk dengan sedikit tidak sabar. Namun, semakin buruk sikapmu. Bai Yuking semakin merasa kamu misterius. Dalam pandangannya, orang kaya biasanya bersikap seperti ini. Dengan cepat, Bai Yuking mendapatkan persetujuan dari bos. Dia membawamu ke depan pintu ruangan paling mewah di Empire KTV. Di pintu utama, terukir penuh dengan pemandangan alam, bunga, burung, ikan, dan binatang. Hanya pintu masuk. Semuanya begitu mewah. Dekorasi di dalamnya benar-benar tidak bisa dibayangkan. Saya akan memeriksa sekali lagi. Apakah kamu benar-benar ingin memesan ruangan ini? Cepatlah. Jangan buang-buang waktu. Jantung Bai Yuking berdebar-debar. Ini adalah pertama kalinya dia memesan ruangan kelas atas. Hari ini juga ketularan rezekimu. Agar bisa masuk dan melihat. Memikirkan hal ini, Bai Yuking menggigit bibirnya. Tiba-tiba merasa, kamu tidak begitu menjengkelkan. Justru ada daya tarik yang sulit diungkapkan. Kamu menyadari perubahannya. Tidak bisa menahan senyum sinis di dalam hati. Wanita memang selalu mengagumi yang kuat. Awalnya malah benci banget sama diri sendiri. Angkuh dan suka memerintah. Setelah melihat kamu kaya, seketika menjadi lembut seperti air. Menjadi antusias seperti api. Tapi begitu juga bagus. Yang paling kamu suka adalah memberi pelajaran pada wanita seperti ini. Uang tidak cukup. Menghamburkan uang sampai mati. Pasti akan sampai pada saat lawan bicara membuka mulut atau membuka kaki. Bai Yuking dengan wajah merah muda mendorong pintu besar yang tersaji di depan mata. Bukan lagi pemandangan yang megah dan berkilau, melainkan suasana alam yang mirip hutan liar. Sebuah sungai kecil mengalir di bawah kaki. Sesekali ikan koi melompat. His, meskipun kamu sudah mempersiapkan diri secara mental, juga tak bisa dipungkiri sedikit terkesima. Ruangan yang sangat istimewa ini ternyata adalah pemandangan alam. Bai Yuking juga terpesona. Jantungnya berdebar kencang. Namun, yang lebih mengejutkan masih ada di depan. Teman lama, saya sangat puas. Sudah bisa membayar. Belum selesai berbicara. Kamu sekali lagi mengeluarkan ponsel. Memindai kode QR. Pembayaran melalui Alipay diterima. 88.888 yuan. Sementara itu, kamu juga menerima pemberitahuan dari sistem. Mendeteksi bahwa tuan rumah menghabiskan 88.888 yuan di tempat malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. Uang 888.880 yuan masuk ke rekening bank. Totalnya 880.000. Menyenangkan. Kamu merasa semangat. Seluruh pori-pori tubuhmu terbuka lebar. Tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Bai Yuking lebih bersemangat darimu. Bibir kecilnya terbuka lebar seperti ceri. Kamu telah menghabiskan hampir 90.000. Dia setidaknya mendapatkan komisi 9.000. Kamu bukan orang desa sama sekali. Dia benar-benar seperti dewa kekayaannya. Pria idaman dalam mimpinya. Ah tidak, kamu. Terima kasih telah menghabiskan 88.888 yuan. Saya mewakili Empire KTV menyambut kedatangan Anda. Bai Yuking sudah tidak bisa berkata-kata. Lidahnya terbelit. Melihat wajahnya yang memerah. Penampilannya yang malu-malu dan tak sabar. Secara refleks kamu menjilat bibir. Namun, kamu tidak perlu terburu-buru. Makanan harus dimakan sedikit demi sedikit. Wanita itu juga perlu diajari sedikit demi sedikit. Kamu duduk dengan percaya diri di sofa kulit asli. Dengan santai berkata, teman lama. Ruangan sebesar ini. Aku bernyanyi sendiri. Apakah ini terlalu membosankan? Begini. Terlihat membuatku sangat kesepian. Tenang saja. Di sini kami memiliki putri pendamping yang paling cantik. Saya segera memanggil mereka. Dijamin akan memuaskanmu. Bai Yuking tersenyum lebar. Dia langsung berputar dan ingin pergi. Tidak disangka. Kamu langsung memanggilnya. Tidak usah. Kenapa harus repot-repot seperti itu? Saya rasa kamu sudah cukup baik. Bagaimana kalau kamu menemani saya minum 2 gelas? Sekalian. Melanjutkan persahabatan kita sebagai teman lama. Kamu tersenyum tipis. Membuka sebotol whisky. Tanpa ragu menuangkan segelas untuk Bai Yuking. Dalam sekejap, Bai Yuking berada dalam dilema. Sulit untuk turun dari situasi ini. Jika menolak, kamu akan marah dan mengadunya. Dia pasti tidak akan bisa menghadapinya.
Tapi jika setuju, apakah saya tidak berhak mengundangmu minum? Tidak. Bukan. Bai Yuking segera menggelengkan kepala seperti gendang. Setelah ragu-ragu, dia tetap melangkah dengan anggun. Duduk di sofa di seberangmu. Melihat pemandangan ini, kamu langsung mengernyitkan dahi. Teman lama, kenapa duduk jauh-jauh? Mari kita duduk lebih dekat, agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Bai Yuking menggigit bibirnya. Kenapa dia tidak ingat? Apa hubungan mereka denganmu? Ada. Juga saling tidak suka. Tapi sekarang, dia tidak punya hak untuk meremehkan orang lain. Misalnya, ruangan VIP seharga 88.888. Dia seumur hidup tidak akan mampu membelinya. Harus tenang. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Asalkan kamu melayaniku dengan baik. Aku memberimu sebuah tip. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Duduk di samping Bai Yuking. Dan juga menyerahkan segelas whisky. Tip. Mendengar dua kata ini, Bai Yuking sedikit tergerak. Tapi biasanya dia tidak menemani minum. Terutama di tempat seperti KTV. Begitu mabuk, pasti akan menjadi domba yang bisa diperlakukan sesuka hati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisa dibayangkan. Tapi, demi uang, dia ragu-ragu cukup lama. Namun akhirnya membuka mulutnya. Meneguk minuman itu. Baiklah, kamu berteriak keras. Kemudian tangan dan kakimu tiba-tiba tidak bisa diam. Langsung meletakkan tangan besarmu di paha lawan. Tidak boleh. Bai Yuking secara naluriah menolak sentuhanmu. Kamu juga tidak terburu-buru. Sambil mengagumi pesonanya. Sambil membujuknya dengan lembut. Menghembuskan napas hangat dan berbicara di telinganya. Teman lama, kamu sangat cantik. Ayo, aku akan mengirimkanmu sedikit uang tip dalam amplop merah. Beberapa saat kemudian, Bai Yuking menerima transfer uang. Saat melihat deretan angka itu, dia langsung membelalakan matanya. 18.808. Mata Bai Yuking berbinar. Kali ini, tidak ada lagi rasa canggung. Langsung jatuh ke pelukanmu. Membiarkan kedua tangan besar masuk ke dalam kerah baju. Menggenggam. Dalam sekejap, tak terhitung keindahan terhampar di depan matamu. Yang lebih mengejutkanmu adalah, hanya sedikit menyentuh. Tubuhnya bergetar lembut. Mendeguk. Kamu menelan ludah dengan dalam. Ada yang tidak bisa menahan gejolak di dalam hati. Tepat pada saat itu, suara sistem yang ethereal tiba-tiba terdengar. Selamat, host telah menyelesaikan misi penaklukan khusus di tempat malam. Mendapatkan hadiah tambahan. Selamat, host telah mendapatkan kemampuan bernyanyi tingkat dewa. Apa? Kemampuan bernyanyi tingkat dewa. Kamu tertegun sejenak. Segera setelah itu, kamu merasakan perubahan aneh pada tubuhmu. Kemampuan bernyanyi tingkat dewa. Menarik. Sudut bibirmu terangkat sedikit. Tak disangka. Hadiah dari sistem tidak hanya uang, tapi juga kemampuan khusus ini. Kebetulan kamu sekarang di KTV. Bisa dicoba. Kemampuan bernyanyi tingkat dewa ini. Seberapa hebat sebenarnya? Memikirkan hal ini, kamu sembarangan memilih lagu, Jingzhong Baokuo, lalu membersihkan tenggorokanmu. Memulai penampilanmu. Awalnya, Xiu Qing tidak memiliki banyak harapan. Hasilnya, saat kamu mulai bernyanyi, dia benar-benar terkejut. Tubuhnya bergetar lembut, seolah-olah jiwanya terkena suatu dampak. Kuda melangkah ke selatan. Orang-orang memandang ke utara. Rumput berwarna hijau kekuningan. Debu beterbangan. Ketika ahli turun tangan, langsung tahu apakah ada atau tidak. Bai Yuking telah bekerja di KTV di HO selama beberapa tahun. Telah melihat banyak orang datang ke sini untuk bernyanyi. Bahkan banyak orang kaya yang mengundang penyanyi profesional untuk tampil. Namun, jika kita jujur, suara yang tidak dimodifikasi seperti ini dapat dianggap sebagai keterampilan bernyanyi yang kembali ke akar. Ini pasti pertama kalinya dia melihatnya. Memikirkan hal ini, Bai Yuking semakin penasaran dan mengagumi kamu. Pria ini sebenarnya menyimpan berapa banyak rahasia. Saya bersedia menjaga tanah dan memperluas wilayah. Negara besar Cina harus membuat semua pihak datang untuk merayakan. Setelah lagu selesai, kamu tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Semangat yang tinggi. Seperti jenderal yang menang kembali ke istana. Menganggap rendah semua pesaing. Mikrofon di tanganmu. Juga seperti pedang yang membunuh musuh. Jangan bilang itu Bai Yuking. Siapapun yang mendengar lagu ini, pasti akan bersemangat. Kapan kamu belajar bernyanyi? Dulu saat masih sekolah. Aku bahkan tidak tahu. Bai Yuking menatapmu dengan tajam. Seolah-olah seperti kucing liar yang sedang birahi. Dua tangan kecil itu entah kapan terjerat di leher satu sama lain. Tubuh mereka semakin erat menempel. Seketika, kamu merasakan kehangatan yang lembut. Dan pada saat itu, suara sistem terdengar lagi.
Selamat, kamu telah menyelesaikan misi penaklukan khusus di tempat malam. Mendapatkan hadiah tambahan. Selamat, kamu mendapatkan senjata emas yang tak tergoyahkan. Dalam sekejap, kamu hanya merasakan semua organ dalammu bergejolak, menjadi semakin ganas. Terutama sekarang, saat Yuking memelukmu erat, semakin membuatmu muncul hasrat yang jahat. Bai Yuking melihat kegelisahanmu. Dengan wajah penuh malu, menyembunyikan kepalanya di pelukanmu. Berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang. Saya tiba-tiba menyadari. Sebenarnya, saya cukup menyukaimu. Bagaimana kalau kita belum selesai berbicara? Bai Yuking tiba-tiba merasa tubuhnya ringan. Seluruh tubuhnya dipeluk oleh dua lengan yang kuat. Lindong, lebih pelan sedikit. Sudah membuatnya sakit. Bai Yuking menutup matanya karena malu. Pada saat yang sama, juga secara samar-samar berharap kamu melakukan sesuatu padanya. Kamu juga sangat menyukai penampilannya yang pemalu ini. Mengangkat dagu Bai Yuking yang halus seperti giok dengan jari. Memberikan ciuman penuh perasaan. Lalu tertawa lepas. Ini baru permulaan. Nanti, saya akan menyayangimu dengan baik. Sekarang, mari kita minum sedikit anggur dulu. Apa saja jenis minuman yang kalian punya di sini? Kamu tidak lupa hal yang paling penting. Dengan santai membuka menu di meja kopi. Melihat sekilas dengan acuh tak acuh. Jenis bir, ada Corona, Heineken, dan Budweiser. Yang termahal hanya 500 per botol. Jenis sampanye, sampanye bangsawan 2000 per botol. Raja sampanye 6000 per botol. Anggur mewah, Johnnie Walker Blue Label 20.000. Penghormatan kerajaan 18.880. Remy Martin EXO 16.800. Semakin kamu lihat, semakin berkerut dahi. Gerakan membalik halaman juga semakin tidak sabar. Ini semua apa sih? Begitu murah. Apa ini bisa diminum oleh manusia? Ye Qiange, kamu benar-benar tidak menghargai. Aku susah payah datang ke KTV kalian untuk berbelanja. Hanya menggunakan minuman murah ini untuk menipuku. Ini sudah sangat mahal, oke? Mendengar keluhanmu, Bai Ye Qiange sampai terkejut. Setengah botol Remy Martin EXO. Cukup untuk gaji sebulan dia. Mengambil satu tegukan kecil. Itu sudah beberapa ratus. Kamu bahkan masih menganggapnya murah. Tapi begitu memikirkan kamu yang boros. Ruang VIP sudah pasti. Bai Ye Qiange pun merasa lega. Dengan patuh melipat diri menjadi satu. Menyadari perubahan ekspresi orang lain. Kamu tidak bisa menahan diri untuk sedikit menggoda. Ye Qiange, kamu sudah bekerja di KTV di HO begitu lama. Apakah tidak ingin mencoba minuman termahal di sini? Mungkin saja. Bahkan bos Anda pun enggan untuk membuka. Bai Yuking awalnya sedikit bingung. Mendengar kata-kata ini. Tidak bisa menahan diri untuk terkesima. Kamu memberinya kesempatan untuk merasakan kehidupan orang-orang kelas atas. Kamu membalik ke halaman terakhir. Di sana ada sesuatu yang kamu inginkan. Bai Yuking menjulurkan lidahnya. Kamu menjawab dengan penuh minat. Membalik menu ke halaman terakhir. Halaman ini memang berbeda. Ternyata dihiasi dengan pinggiran emas. Setiap huruf dicetak dengan cap emas. Kemewahan yang megah. Jenis minuman. Dan deretan nol di belakangnya. Juga sama-sama menggetarkan hati. Anggur merah Lafite 1982, 80.000 yuan per botol. Diproduksi di Chateau Lafite di Bordeaux, Prancis. Rasa yang kaya dan lembut. Louis XIII Cognac, 100.000 yuan per botol. Eskimo Ice Wine, 90.000 yuan per botol. Diproduksi di negara daun maple. Rasa segar dan lezat. Memiliki nuansa kutub yang kuat. Louis XIII Cognac, 100.000 yuan per botol. Diproduksi di Chateau Louis XIII, Prancis. Tahan lama dan lumer di mulut. Tidak buruk. Inilah yang disebut anggur. Barang-barang tadi sama sekali tidak bisa dibandingkan. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Akhirnya mengangguk puas. Anggur beberapa ratus yuan bisa berlipat 10. Hanya beberapa ribu yuan. Dan satu botol Lafite seharga 80.000. Bisa membuatmu untung 800.000. Siapa yang baik dan siapa yang buruk. Bahkan orang bodoh pun tahu. Ini, dan ini. Sudahlah. Anggur-anggur ini. Berikan saya satu botol dari setiap jenis. Kamu seperti mesin pembaca. Menyentuhnya dengan ringan beberapa kali. Melihat tindakan boros ini. Bai Yuking tidak bisa menahan tubuhnya bergetar. Meskipun kamu berpakaian compang-camping. Tapi, cara kamu membayar. Sungguh sangat keren. Masih tertegun? Mau apa lagi? Ayo pesan minuman. Puk! Kamu menampar bokong bulat Bai Yuking dengan keras. Yang terakhir mengeluarkan suara manja seperti tersengat listrik. Tetapi kali ini, dia bahkan tidak berani bersuara.
Dia segera bangkit dan keluar. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan yang mengenakan kemeja putih dan jaket hitam. Pelayan berambut klimis mendorong troli kecil masuk. Dari kepala hingga kaki, semuanya menunjukkan dua kata, profesional. Bai Yuking berjalan di depan, dengan dada tegak. Jangan tanya betapa bangganya. Tuan Lin, ini anggur yang Anda minta. Apakah akan dibuka sekarang? Anda mengangguk sedikit, lalu melambaikan tangan ke arah belakangnya. Orang lain tidak perlu ikut. Anda tinggal untuk membuka anggur untuk saya saja. Mendengar kata-kata ini, wajah cantik Bai Yuking memerah. Sekumpulan pelayan juga mengerti. Dengan hati-hati meletakkan anggur, lalu satu persatu keluar. Sebelum pergi, mereka juga melemparkan tatapan iri kepada Bai Yuking. Nona resepsionis ini telah diperhatikan oleh bos besar, ya. Besok mungkin akan terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Menikmati segala kemewahan dan kekayaan. Bai Yuking sangat terbiasa mengambil pembuka botol. Membuka botol demi botol anggur untukmu. Seluruh proses. Kedua tangan kecilnya bergetar. Harga botol anggur. Senilai gaji setahunnya. Jika bukan karena kamu. Takutnya, dia seumur hidupnya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencicipi. Tanpa disadari, kamu lebih bersemangat daripada dia. Mendeteksi bahwa tuan rumah menghabiskan 80.000 yuan di tempat hiburan malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. Selamat, tuan rumah mendapatkan 800.000 yuan. Mendeteksi bahwa tuan rumah menghabiskan 90.000 yuan di tempat hiburan malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. Selamat, tuan rumah mendapatkan 900.000 yuan. Mendeteksi bahwa tuan rumah menghabiskan 100.000 yuan di tempat hiburan malam. Serangkaian suara notifikasi muncul. Kamu telah menghabiskan 50.000 dengan gila. Saldo kartu bankmu langsung berkurang lebih dari setengah. Namun segera, dengan cashback 10 kali lipat yang berhasil, saldo kamu kembali melonjak menjadi 7 digit, melewati angka 5 juta. Kamu sambil menikmati anggur yang enak, sambil tidak bisa menahan diri untuk mengagumi. Ternyata KTV ini memang menghabiskan uang untuk minum lebih cepat. Yang penting kamu suka. Saat ini, Bai Yuking meneguk beberapa gelas Lafite 82. Sudah dalam keadaan sedikit mabuk. Wajahnya merah merona. Sangat menggoda. Mengenakan seragam OL yang membungkus tubuhnya yang ramping. Sebuah cakar serigala menyusuri kerah. Masuk dengan cepat. Bai Yuking tidak bisa menahan diri mengeluarkan suara gemerisik. Tuan Lin, pelan-pelan. Aku belum pernah pacaran sebelumnya. Bai Yuking semakin malu saat berbicara. Juga tidak tahu. Kata-kata yang tidak malu seperti ini. Bagaimana bisa keluar dari mulutku? Hasilnya tidak pernah terpikirkan. Mendengar kata-kata ini, kamu tidak hanya tidak mengurangi kekuatan, malah gerakanmu semakin besar. Bai Yuking melotot, hampir pingsan. Melihat dia yang tampak patuh, seperti siap untuk dipetik. Kamu menelan ludah, tidak bisa menahan diri untuk menindak dia di tempat. Tepat pada saat itu, bunyi dering ponsel menggema. Siapa itu? Begitu tidak peka. Harus menelepon saat seperti ini. Menghancurkan suasana hatiku. Kau mengernyitkan dahi. Fang Shui sudah diblokir olehmu. Wanita ini. Jangan-jangan dia masih berani datang dengan tidak tahu malu. Detik berikutnya. Melihat tampilan panggilan masuk. Kau tidak bisa menahan senyummu yang sedikit mengembang. Kemudian, menekan tombol untuk menjawab. Telepon baru saja terhubung. Terdengar suara manja dari sana. Dengan nada yang masih sedikit malu. Dongge, kau sekarang di mana? Tidak bertemu sebentar. Aku sangat merindukanmu. Hatiku bergetar. Menurut saya, tidak hanya hatiku bergetar, kan? Kau tersenyum. Sengaja mengaktifkan speaker phone. Begitu suara yang menawan ini terdengar. Kau belum melakukan apa-apa. Bai Yuking terlebih dahulu membelalak. Segera setelah itu, secara naluriah menggenggam lenganmu. Dua belahan yang menawan juga menempel padamu. Dia tahu permainan orang kaya yang mewah. Kecepatan mengganti pacar lebih cepat daripada mengganti baju. Tapi, seperti kamu yang makan dari mangkuk sambil melihat ke panci. Dan selalu berpikir untuk mengambil satu sendok dari orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat. Siapa dia? Apakah dia pacarmu? Bai Yuking setelah semua adalah mantan penyanyi beberapa tahun yang lalu. Memahami bahasa tubuh dan ekspresi dengan baik. Sambil dengan lembut bertanya. Sambil melayani kamu dengan tangan kecil yang lembut. Seolah-olah mengumumkan haknya. Kamu tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Tatapanmu ke Bai Yuking sedikit terkejut. Jelas-jelas dia masih muda. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak trik? Lihat apa? Belum pernah makan daging babi. Belum pernah melihat babi berlari? Dia juga punya beberapa rekan yang mengantarkan nampan buah. Hanya saja setiap orang memiliki tugas yang berbeda.
Uang yang Anda hasilkan berbeda. Tapi sekarang, saatnya mereka cemburu padaku. Kamu hanya bisa tersenyum pasrah. Sementara itu, wanita di ujung telepon menjadi cemas. Tuan Dong, kamu sekarang di mana? Aku segera datang mencarimu. Kamu adalah anggota terhormat kami di Honglangman. Bukan sembarang orang yang bisa melayani. Dia jadi panik. Orang yang menelepon adalah Ting Ting, terapis cantik dari Honglangman. Awalnya kamu hanya membalas dengan, "Hai, nanti kita kontak setelah selesai kerja." Tidak disangka, pihak lain menganggapnya serius ngebak. Juga ingin menggenggam 3 kakimu. Mengurangi beberapa dekade perjuangan. Bisa. Saya di ruang tertinggi di HOKTV. Ayo datang ke sini. Biaya taksi sudah aku transfer ke kamu. Cepatlah. Detik berikutnya. Ting Ting menerima transfer sebesar 2.000 yuan. Gadis kecil itu sangat senang. Dong terus menelepon. Cium. Cinta kamu? Tuan Dong simbol merek dagang terdaftar. Bai Yuking melihat pemandangan ini. Wajahnya penuh dengan rasa iri dan cemburu. Tatapannya juga sedikit penuh keluhan. Dia sudah melayanimu begitu lama. Kenapa tidak ada imbalan atas kerja kerasnya? Aku juga menginginkannya. Semuanya ada, semuanya ada. Kamu tersenyum pahit. Wanita-wanita ini memang kenyataan. Tapi untungnya, berapapun uang yang diberikan kepada mereka, diri sendiri bisa mendapatkan 10 kali lipat. Tidak akan rugi selamanya. Terima kasih. Aku sangat mencintaimu. Bai Yuking membuka amplop merah besar senilai 6.000 yuan. Semua kemarahan hilang. Langsung melompat ke pelukanmu. Kaki cantik itu juga mengikuti rok kerja yang robek. Menempel di pinggangmu. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 2.000 yuan di tempat malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. Selamat kepada pemilik mendapatkan 20.000 yuan. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 6.000 yuan di tempat malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. Selamat kepada pemilik mendapatkan 60.000 yuan. Lagi-lagi 80.000 yuan masuk. Dengan mudah. Saat ini kamu melihat 80.000 yuan tambahan di kartu bank. Tidak terpengaruh. Seolah-olah minum air dingin, sangat biasa. Siapa suruh di kartu bankmu masih ada beberapa juta. 80.000 yuan ini hanyalah setetes air di lautan. Tidak perlu dibahas. Kamu sudah mulai menantikan. Sebentar lagi 2 wanita akan bertemu. Hanya saja tidak tahu apakah itu berkah bagi semua. Atau justru arena pertarungan. Dadada. Seorang wanita anggun. Gadis muda yang cantik berjalan dengan sepatu hak tinggi. Sampai di depan pintu ruang VIP. Wajah oval dengan alis seperti daun willow. Ditambah sepasang mata bening yang dari sononya udah genit banget. Kulit sehalus es dan tulang seputih giok. Kulitnya masih muda. Penuh dengan kolagen. Sekali lihat sudah tahu dia belum genap 20 tahun. Adalah Ting Ting yang datang terburu-buru. Begitu memikirkan ada seorang wanita cantik di dalam ruangan. Berusaha merebutmu. Ting Ting tidak bisa menahan diri untuk menggigit bibirnya. Lalu mendorong pintu dengan keras. Dong, aku di sini. Kalian. Belum selesai berbicara. Ting Ting langsung tertegun. Di dalam ruangan. Lampu neon yang berkedip-kedip dan musik dansa saling berbaur. Bai Yuking yang awalnya pemalu. Sudah lama melepaskan diri. Keras seragam Moel dibuka lebar-lebar. 2 tangan diletakkan di bahumu. Pemandangan musim semi yang putih bersih terlihat jelas. Kaki indah yang berisi menggantung di pinggangmu. Sedang bergerak mengikuti irama. Menggerakkan tubuh dengan liar. Yang lebih mencolok adalah Bai Yuking bahkan menggigit gelas kaki tinggi. Dalam pose yang sangat menggoda. Menuangkan anggur untukmu. Pose ini untuk menuangkan anggur. Tentu saja tidak stabil. 82 tahun Lafite yang mewah dan mahal. Begitu saja tumpah di dadamu. Hanya beberapa tetes. Jatuh di ujung lidahmu. Namun, dari ekspresimu bisa terlihat. Kamu sangat menikmati. Ting Ting, kamu sudah datang. Kamu mencuri waktu di tengah kesibukan. Melihat Ting Ting yang masuk dengan membuka pintu. Langsung melambaikan tangan. Tanpa sedikit pun rasa ragu atau malu. Seolah-olah, semua ini udah biasa banget. Tapi, Ting Ting tidak senang dengan itu. Dia berjalan cepat mendekat. Memeluk lenganmu dengan paksa. Lalu, mendorong Bai Yuking yang masih bergerak dengan bahunya brodong. Minum begitu banyak alkohol. Tidak baik untuk tubuh. Apa maksud wanita ini? Membuka begitu banyak anggur mahal untukmu. Jelas-jelas ingin mendapatkan komisi. Menipumu uangmu. Dongge, kamu pasti sudah mabuk, kan? Aku akan memijatmu. Ting Ting berkata sambil secara aktif memijat pelipismu dengan tangannya yang kecil. Begitu baru bersentuhan, kamu merasakan sensasi melayang. Semangat Bai Yuking yang menyala-nyala. Sentuhan sejuk Ting Ting. Benar-benar seperti 2 dunia yang berbeda. Siapa kamu?
Sampai-sampai bilang aku seperti kucing dan anjing. Menurutku, kamu justru seperti ayam liar. Sisi lain, Bai Yuking sangat marah. Anggur-anggur itu, jelas-jelas kamu yang bersikeras untuk meminumnya. Dia sudah berusaha menasihati dengan baik selama setengah hari. Tapi akhirnya, berubah menjadi dia ingin mendapatkan komisi. Meskipun, dia memang bisa mendapatkan banyak komisi. Tapi, itu juga karena kamu mau. Dia tidak mencuri atau merampok. HMPH, barang yang menggoda. Wanita liar dari ruang pijat. Masih berani bilang tentang aku. Dongge, kamu harus membela dia. Dia memarahiku. Kentut, jelas-jelas kamu yang pertama memarahiku. Kamu tidak bisa membiarkan dia menggangguku. Ting-Ting dan Bai Yuking di kiri dan kanan. 1 detik sebelumnya masih bertengkar hebat. Lingkaran mata merah. 1 detik kemudian, langsung bersikap manja padamu. Manja sekali. Yang lebih penting adalah, kedua wanita memiliki kelebihan masing-masing. Ting-Ting, baik dari segi tubuh maupun kecantikan, sangat menarik. 2 kaki panjang dan lurus. Pasti setara dengan model mobil. Ditambah lagi usianya belum genap 20. Siapa yang tidak suka yang muda? Sisi lain, Bai Yuking juga tidak kalah menarik. Sebagai wajah dari KTV di HO. Mengenakan kemeja putih dan jaket hitam. Memiliki aura bintang. Meskipun kakinya tidak sepanjang Ting-Ting. Tapi tubuhnya berisi. Jauh di atasnya. Wanita seperti ini, jika dia terlatih dengan baik, benar-benar membuat orang sulit bangkit dari tempat tidur. Sekarang, 2 wanita cantik ini ternyata saling cemburu karena dirinya. Anda merasakan kepuasan yang tidak bisa dijelaskan. Sama-sama mengeluarkan uang. Dikeluarkan untuk Ting-Ting dan Bai Yuking. Mereka memiliki 1000 cara untuk bersenang-senang. Begitu menyenangkan hingga sulit bernapas. Dikeluarkan untuk Fang Shui. Hanya sia-sia. Tidak ada jalan kembali. Tidak benar. Mendapatkan sedikit kembali. Itu hanya sebuah topi hijau besar. Sialan. Mengingat wanita ini, saya jadi marah. Kamu menggertakkan gigi. Pembuluh darah di dahi menonjol. Ekspresi marah membuat kedua wanita itu terkejut. Namun Bai Yuking berani. Beberapa saat kemudian, dengan hati-hati bertanya, Tuan Lin, jangan-jangan kami yang membuatmu marah? Ting-Ting melihat situasi itu. Dia juga tidak mau kalah. Meletakkan tangan kecilnya di paha kamu. Dongge, semua salahku. Jangan marah sampai sakit. Aku akan menggosok kakimu. Kamu melihat situasi itu. Kemarahanmu berkurang setengah. Segera menggelengkan kepala. Dengan sinis berkata, tidak ada apa-apa. Hanya teringat beberapa hal yang tidak menyenangkan. Ayo, ayo, ayo. Segitiga hitam mengarah ke kanan terus minum anggur. Anggur-anggur ini, semua adalah koleksi dari Empire KTV. 1 gelas harganya bisa ribuan. Namun rasanya memang enak. Ribuan. Mulut kecil Ting-Ting terbuka lebar membentuk huruf O. Jelas-jelas terkejut. Anggur merah yang mereka gunakan untuk menjamu anggota VIP. Harganya juga baru 2000-an. Jika dibandingkan, sangat lemah. Jika dia tahu, semakin banyak kamu minum anggur ini, uang di kartu bankmu semakin banyak. Tidak tahu apakah dia akan pingsan di tempat. Ayo coba 1 teguk. Kamu tersenyum tipis. Dengan sukarela menuangkan 1 gelas. Dikirim ke bibir Ting-Ting. Wajah Ting-Ting tampak malu. Ia mencoba menyambut tetapi masih malu. Di detik berikutnya, wajah kecil Ting-Ting yang cantik tiba-tiba memerah. Muncul warna merah yang misterius. Jelas sekali ia sudah mabuk. Bai Yuking melihat hal itu. Ia langsung tertawa melihatnya. Tatapannya penuh dengan ejekan. Dengan kemampuan minum segini, masih mau menemanimu minum. Lebih baik pulang saja sebelum terlambat. Jangan sampai nanti terjatuh di bawah meja. Kamu yang sebenarnya tidak bisa minum. Aku bisa minum. Jelas-jelas lidahku sudah tidak bisa lurus. Namun Ting-Ting masih tidak bisa menahan diri. Dan beradu argumen dengan Bai Yuking. Terutama ketika memikirkan dirinya yang mabuk. Kamu akan sepenuhnya dimiliki oleh Bai Yuking. Itu semakin membuatnya bersemangat. Jika tidak ada yang tak terduga, 2 wanita cantik itu kembali beradu. Melihat hal itu, kamu tidak bisa menahan senyum pahit. Kamu tahu, kedua wanita ini bukanlah lawan yang mudah. Ternyata tidak bisa tenang. Namun, kamu paling mahir menangani masalah seperti ini. Sangat sederhana. Tinggal mengeluarkan uang saja. Sudah. Jangan berisik lagi. Awalnya aku melihat kalian berperilaku baik. Aku ingin memberikan sedikit penghargaan. Sekarang sudah tidak ada minat lagi. Setelah berkata demikian, kamu langsung terlihat tidak sabar. Mulai menuangkan dan menikmati sendiri sekejap doang. Baru aja ribut heboh banget, sekejap doang langsung pada adem. Tidak ada lagi keinginan untuk bertengkar.
Hanya tersisa keinginan untuk mendapatkan tip. Orang bodoh pun bisa mendengarnya. Apa yang kamu sebut penghargaan adalah uang kertas yang merah merona. Dongge. Mereka sudah tidak berdebat lagi. Tenangkan diri Anda. Iya, aku dan adik baru ini pasti akan hidup rukun. Akan melayani Anda dengan baik. Betul? Betul. Kakak Bai. Aku salah tadi. Aku minta maaf padamu. Tidak perlu dikatakan. Membuatmu bahagia adalah hal terpenting bagi kami. Keduanya adalah orang-orang hebat di industri layanan. Ucapannya lebih enak didengar daripada nyanyiannya. Tadi hampir saja mereka bertengkar. Sekarang mereka saling menyebut saudari. Meskipun mereka masing-masing merebutmu. Gerakan lengan mereka bisa terlihat. Ini hanya tampak di permukaan. Perdamaian sementara. Tapi itu sudah cukup. Begitulah seharusnya. Ayo, ayo. Hari ini saya senang. Ini untuk kalian. Silakan periksa. Kamu berbicara dengan ringan. Kemudian, mengeluarkan ponsel. Mulai mentransfer. 50.000. Kamu terlalu kaya dan tidak berperasaan. Tapi saya sangat menyukainya. Cium. Terima kasih kepada kakak yang mengirimkan amplop merah. Untuk menunjukkan rasa terima kasih. Saya akan segera mempersembahkan tarian yang baru saya pelajari untukmu. Ayunan besar dan mengemudikan kereta. Bai Yuking selesai berbicara. Tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hati. Mengambil sebotol anggur. Berjalan ke depanmu. Mengenakan sepasang sepatu hak tinggi kristal. Mulai menari dengan penuh semangat. Melodi yang menggugah berpadu dengan tubuh yang bergelombang. Membuat orang terpesona. Berhayal. Suara gemuruh. Bai Yuking tampaknya merasa belum cukup. Dia bahkan menyiramkan minuman keras dari kepala hingga kaki. Seragam OL dan rok pendek yang sudah robek itu semua basah. Dalam bayangan yang samar. Bisa terlihat jelas gelombang pegunungan yang berlapis. Kamu langsung terpesona. Dulu, kamu sering melihat siaran langsung wanita cantik melalui layar ponsel. Sekarang adalah pertama kalinya berinteraksi secara langsung. Yang lebih penting adalah, seorang wanita cantik yang sangat menggoda. Bisa menikmati sesuka hati. Bukankah itu hanya menari? Aku juga akan. Ting Ting tidak mau kalah. Juga berdiri di atas sofa. Menari untukmu. Mengelap kaca. Di dalam ruangan VIP, dua wanita cantik menari dengan anggun. Suasana yang ambigu dan mewah. Yang lebih mengejutkanmu adalah petunjuk sistem selanjutnya. Selamat kepada pemilik yang telah menyelesaikan misi penaklukan khusus di tempat malam. Mendapatkan hadiah tambahan. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan nomor plat 88.888 versi lengkap Porsche Panamera. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan kemampuan khusus. 1000 gelas tidak mabuk. Apa? Hatimu bergetar. Sebagian besar efek alkohol sudah hilang. Di bawah pengaruh 1000 gelas tidak mabuk. Alkohol di seluruh tubuhmu sedang cepat terurai. Pandangan yang awalnya kabur juga menjadi sangat jelas. Selain itu, apakah kamu juga menyadari ada sesuatu yang muncul di saku? Ketika dikeluarkan dan dilihat, ternyata itu adalah sebuah kunci mobil. Di atasnya terukir pola lambang berwarna emas dan merah. Ternyata itu adalah kunci mobil versi lengkap Porsche Panamera. Dengan nilai pasar 3.500.000. Wah, mendapatkan banyak keuntungan. Jika dikatakan, Porsche Panamera versi lengkap, bisa dibeli dengan uang. Nomor plat mobil 58. Pasti ada harga tapi tidak ada pasar. Merupakan simbol status. Lindong. Bagaimana tarian orang itu? Apakah kamu masih suka? Kamu belum sepenuhnya sadar dari kejutan. Bai Yuking mendekat. Menggandeng lenganmu. Ting Ting sudah mengelap setengah jendela. Juga mengenai tubuhmu. Dua wanita berusaha mendapatkan perhatianmu. Mereka sangat berusaha keras. Kamu melihatnya dengan bingung. Seolah-olah melayang di udara. Menari dengan baik. Ayo, ayo, ayo. Mari kita minum bersama. Kamu menuangkan masing-masing satu gelas Louis XIII untuk mereka. Dihantarkan ke bibir kecil mereka. Sulit untuk menolak keramahan ini. Kedua wanita tidak bisa menolak. Yang lebih penting adalah, mereka semua ingin memabukkanmu. Memanfaatkan situasi. Menjadi orang pertama yang mencoba. Tuan Lin. Mereka semua sudah minum. Kamu juga harus minum. Iya. Jika tidak, itu tidak adil. Kamu mengganggu gadis kecil. Ting Ting berkata sambil menggoda dan memelukmu. Dua tangan kecil yang lembut. Secara naluriah mencubit lenganku. Melihat wajahnya lagi. Hidungnya merah merona. Tatapan menggoda seperti sutra. Suasana musim panas semakin kental. Sepasang mata berbentuk bunga persik milik Bai Yuking. Juga menatapmu dengan tajam. Memancarkan pesona yang sulit ditolak. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu meneguk dua besar dengan suara glug-glug. Melihat itu, Bai Yuking
tersenyum menggoda. Perlahan dan lembut membuka kerahmu. Beberapa jari mengusap lehermu. Perasaan seperti tersengat listrik itu. Seketika membuatmu merasa melayang. Terpesona di dalamnya. Kemudian, tak bisa menahan diri untuk mengagumi. Kalian orang kota adalah mereka yang tahu cara bermain. Tak heran raja tidak berangkat pagi. Setiap hari ada begitu banyak wanita cantik melayani. Kamu adalah raja. Juga tidak ingin bangun pagi. Dongge, aku sudah tidak bisa minum lagi. Sisi lain, Ting-Ting akhirnya tidak bisa bertahan. Kepalanya miring. Terlentang di atasmu. Wajahnya memerah. Dua kaki panjang hampir 1 meter. Saat rok mini terangkat, ditaruh sembarangan di atas lututmu. Seperti dirimu ini. Masih menemanimu. Bai Yuking jelas memiliki toleransi alkohol yang baik. Setelah minum begitu banyak alkohol, ternyata masih hanya sedikit mabuk. Kamu tidak bisa menahan rasa ingin tahumu. Kamu sedang ingin mencoba. Di mana batas kemampuan barumu? Apakah benar bisa minum 1000 gelas tanpa mabuk? Bai Yuking. Ting-Ting tidak bisa. Kita berdua lanjut. Baiklah. Aku menghormatimu. Sambil Bai Yuking berkata. Dia menuangkan segelas Remy Martin XO dengan penuh kelembutan. Mengangkatnya dengan penuh perasaan di depanmu. Setelah meminum gelas ini, kesalahpahaman kita berdua di masa lalu akan dihapus begitu saja. Kamu tidak bisa lagi menyalahkan orang itu. Kamu tersenyum tipis. Mengetahui bahwa yang dikatakan Bai Yuking adalah tentang masa sekolah. Kamu menggelengkan kepala. Menerima gelas alkohol. Tenang saja. Seorang Perdana Menteri bisa menampung perahu di dalam perutnya. Apakah kamu melihatku seperti orang yang kecil hati? Lagi pula, kamu begitu tulus. Kamu sambil menikmati anggur yang enak. Sambil melakukan hal-hal yang tidak pantas. Seketika membuat Bai Yuking merajuk. Cabang-cabang bunga bergetar. Namun, karena kamu ingin minta maaf, 1 gelas tidak cukup. Ai, aku mengerti, aku mengerti. Bai Yuking mencibir. Dia menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Lehernya terangkat. Anggur yang enak masuk ke tenggorokan. Enak. Kamu berseru, enak. Bai Yuking melirik Ting-Ting yang sudah mabuk berat di sampingnya. Dalam hati sangat bangga. Kamu ini, dengan cara seperti ini, masih ingin bersaing denganku. Ayo, sekali lagi. Tidak bisa. Saya juga merasa sedikit pusing. 2 botol lagi diminum. Bai Yuking akhirnya tidak tahan lagi. Menggelengkan kepala. Sementara itu, dia melihat kamu meneguk 1 gelas. Pemandangan yang sangat mudah. Juga sangat terkejut. Dulu di reuni teman sekolah, kamu hanya minum 3 hingga 5 botol bir. Sekarang bagaimana bisa jadi pemabuk berat? Setelah minum begitu banyak alkohol. Wajahku bahkan tidak memerah. Bai Yuking sebenarnya ingin membuatmu mabuk. Mengubah beras mentah menjadi nasi matang. Sekarang terlihat, dirikulah yang menjadi mangsa. Makanan piring rakyat. Aku sudah tidak kuat lagi. Bai Yuking berbisik. Suaranya belum selesai. Dia juga langsung terjatuh ke pelukanmu. Dan Ting-Ting di kiri dan kanan. Benar-benar seperti 2 gadis kecil yang ceria. Saat itu, bahkan jika ada yang menemukan mayat, diperkirakan juga tidak tahu apa-apa. Kamu mengeluarkan napas berat. Seluruh alkohol di tubuhmu seketika menghilang. Wajah yang sedikit memerah. Juga kembali normal. Lalu, kamu berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan penuh minat mengambil botol kosong. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Ternyata 1000 gelas tidak mabuk itu memang ajaib. Jangan bilang 1000 gelas. Aku merasa, diriku masih bisa minum 100 botol lagi. Sayangnya sekarang, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kamu berbalik ke arahku. Ekspresinya tampak sedikit bersemangat. 2 wanita cantik yang lembut dan menggoda sedang mabuk berat. Tidak sadar. Seolah-olah 2 domba yang siap disembelih. Harus diketahui. Kamu tidak hanya memiliki kemampuan untuk tidak mabuk setelah 1000 gelas. Juga ada kemampuan untuk tidak jatuh meski belum dicoba. Ayo pergi. 1 di setiap tanganmu. Dengan mudah membangunkan kedua wanita itu. Meletakkan lengan mereka di bahunya. Kemudian, keluar dari ruang VIP dengan sangat mencolok. Tidak terduga. Di pintu, 2 baris pelayan berdiri dengan hormat. Melihatmu keluar. Segera menyambut dengan senyuman. Selamat datang, bos. Terima kasih telah berbelanja di Empire KTV. Selamat datang kembali lain kali. Kamu hanya mengangguk dengan acuh tak acuh. Saat itu, seorang pria yang terlihat sangat berwibawa. Seorang pria parubaya yang perutnya buncit mendekat. Dengan senyum penuh kepura-puraan di wajahnya. Sedikit membungkuk. Dengan hati-hati bertanya. Selamat datang, bos. Saya adalah manajer umum Empire KTV, Song Dava. Masih ada 600.000 untuk minuman. Anda ingin membayar dengan cara apa?
Anda tertegun sejenak. Baru ingat sekarang. Minuman di belakang tidak cukup. Memesan beberapa botol lagi. Bai Yuking sudah mabuk berat. Tidak bisa memproses kartu untuk Anda. Jadi, kelompok ini menunggu di sini. Sebenarnya Anda salah paham. Alasan Song Dafa mengatur acara sebesar ini. Bukan karena uang itu. Hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Orang ini yang sangat dermawan. Siapa sebenarnya tokoh besar yang menghamburkan uang? Dia mengenal banyak orang penting. Dan belum pernah mendengar tentang seseorang bernama Lindong. Jika bisa memanfaatkan kesempatan ini. Menggoda sedikit. Meninggalkan kesan baik untuk Anda. Mungkin saja. Bisa menjaga seorang investor besar untuk Empire KTV. Tidak pernah terbayangkan. Anda bukan seorang taipan atau bos besar. Ternyata hanya seorang pemuda di awal 20-an. Pemuda yang mengenakan barang-barang murah. Ini membuat Song Dafa sedikit bingung. Tidak bisa memahami Anda. Sehingga semakin merasa Anda sangat misterius. Orang yang bisa menghabiskan 1 juta dalam semalam di KTV di HO. Pasti bukan orang sembarangan. Dia memang rendah hati. Sampai sengaja berdandan begitu ramah. Song Dafa membayangkan sendiri sejenak. Saat itu, kamu sudah mengeluarkan kartu bank. Melemparkannya ke tangannya. Tapi, segera gesek kartu. Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Song Dafa mengangguk sambil tersenyum. Secara tidak sengaja melirik Bai Yuking yang terbaring di pelukanmu. Senyumnya semakin lebar. Dulu Bai Yuking sangat menjaga diri. Tidak pernah keluar. Ternyata dia sedang memancing dengan umpan yang panjang. Menunggu untuk mendapatkan suami kaya. Bos, Anda telah menghabiskan tambahan 600.000. Kami akan memberikan diskon. Totalnya 500.000. Tidak perlu diskon. Berapapun itu, ya itulah harganya. Apa? Saya punya uang dan tidak bisa membiarkannya sia-sia. Jangan banyak bicara. Segera gesek kartu. Sisanya, anggap saja itu sebagai tip untuk kalian. Hari ini saya senang mendengar kata-kata ini. Semua orang terkejut dan senang. Kamu memang sangat kaya dan boros. Memberi kamu diskon. Kamu bahkan tidak senang. Benar-benar uang berlebih. Namun, semakin seperti ini, kalian semakin senang. Hari-hari ini, siapa yang tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang? Kenapa harus peduli begitu banyak? Mungkin, orang-orang kaya ini pasti memiliki kebiasaan khusus. Mungkin, kamu sebenarnya adalah anak dari keluarga besar mana? Tidak mengerti tentang uang. Mendeteksi bahwa pemilik menghabiskan 600.000 yuan di tempat hiburan malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. Selamat, pemilik mendapatkan 6 juta yuan. Saat itu, suara pemberitahuan sistem berbunyi. Kamu mengangguk puas. Semakin banyak aku menghabiskan, semakin banyak cashback yang aku dapat. Kamu memberiku diskon. Itu sama saja dengan melawanku. Hati-hati dengan tangga, bos. Hati-hati di jalan. Song Dafa membawa pelayan. Mengantar sampai ke pintu. Awalnya berpikir, apakah harus memanggilkan taksi untukmu? Tidak disangka. Detik berikutnya, kalian kembali terkejut. Di tempat parkir, 2 lampu besar yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Menerangi sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata itu adalah mobil sedan hitam yang sangat stylish. Bagian depan berbentuk segitiga terlihat elegan dan dinamis. Bodinya yang aerodinamis sangat menyenangkan untuk dilihat. Ternyata Tuan Song sangat tajam dalam pengamatan. Seketika ia mengenali jenis mobil dan nomor platnya. Porsche Panamera. Nomor platnya 58. Siapa pemuda yang menyamar ini? Di KTV di HO. Mobil mewah seharga jutaan tidaklah aneh. Namun, plat nomor 58 benar-benar jarang ditemui. Beberapa saat kemudian, mobil itu melaju ke depan kalian. Kemudian semua orang menemukan. Pengemudinya ternyata adalah kamu. Saat itu, sedang melambaikan tangan ke arah kalian. Manajer Song, jika tidak merepotkan, saya akan meminta izin untuk Yuking. Kamu mengerti? Saya sangat mengerti. Hati-hati di jalan. Tuan Song mengangguk seperti ayam yang mematuk. Di dalam hati ngumpet bilang, Bai Yuking emang hoki banget. Mendapatkan dukungan dari sosok yang kuat seperti ini. Sial. Lupa untuk meminta kontaknya. Song Dafa tiba-tiba menyadari. Namun, sudah terlambat. Kamu mengemudikan Porsche Panamera. Sudah pergi jauh. Dalam keadaan normal. Setelah minum begitu banyak alkohol. Kamu bahkan mungkin tidak bisa memegang setir dengan baik. Ditangkap berarti mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun, soalnya punya kemampuan spesial, 1000 gelas pun gak teler. Kamu saat ini, bahkan lebih sadar daripada orang biasa. Pikiranmu juga sangat aktif. Dor. Anda menginjak pedal gas. Mesin meraung dengan liar. Tidak lama kemudian,
Kamu pun tiba di tujuan. Hotel mewah kota Tianhai. Hotel Dinasti. Pengeluaran per orang 18.000. Kamar yang paling biasa saja harganya 3-4 ribu. Bisa disebut sebagai tempat pemborosan uang para miliarder. Surganya para bos. Bangunlah, kita sudah sampai. Kamu parkir mobil di dekat hotel. Menepuk wajah Ting Ting dan Bai Yuking. Hasilnya, keduanya masih bingung. Tidak sadar akan keadaan. Kamu tersenyum pahit. Agak putus asa. Saat itu, sebuah BMW X5 baru melintas di samping. Jika tidak ada kejadian tak terduga. Juga sepasang kekasih yang datang ke hotel untuk malam pertama. Sayang, kenapa hari ini begitu mewah? Bawa aku ke Hotel Dinasti. Bukankah ini karena kamu terus mengatakannya? Bahkan bermimpi ingin merasakan hidup orang kaya. Hari ini aku benar-benar memenuhi keinginanmu. Sayang adalah yang terbaik Mua. Setelah dilihat lebih dekat, di kursi penumpang depan, bertingkah genit, adalah wanita yang pernah sangat kamu kenal. Fang Shui. Dia memeluk dan mencium pria itu. Namanya adalah Long. Dia adalah bos kecil di sebuah perusahaan di kota Tianhai. Pada saat yang sama, dia juga atasan langsung Fang Shui. Karena posisi jabatannya yang menguntungkan. Dengan begitu, mereka saling merayu Fang Shui. Bahkan dia membuat Fang Shui bersamamu. Dengan cara ini, tidak hanya bisa menghilangkan kecurigaan ibu di rumah, tapi juga memberikan sensasi selingkuh yang menggairahkan. Sayangnya, kamu melihatmu dan Fang Shui berhubungan intim di dalam mobil. Dalam kemarahan, kamu meninggalkan Fang Shui. Sensasi ini menjadi jauh berkurang. Sayang, cepat lihat mobil di depan itu. Aku pernah melihatnya di internet. Sepertinya namanya adalah Palamera. Versi tertingginya harganya bisa mencapai beberapa juta. Fang Shui mengangkat tangannya dan menunjuk. Dengan ekspresi yang sedikit bersemangat. Wang Long juga tidak bisa menahan diri untuk mengintip. Melihat dengan seksama. Ternyata benar. Di kota Tianhai, orang kaya memang banyak. Tidak tahu siapa anak orang kaya di dalamnya. Mobil seperti ini, orang biasa tidak mampu memilikinya. Biaya perawatan selama tahun-tahun tersebut. Itu sudah cukup untuk membeli mobil saya ini. Fang Shui tahu. Setelah kamu pergi, nilai dirinya sangat menurun. Jadi, cepat dan ambil kaki bau Wang Long. Sayang, kamu tidak bisa berkata seperti itu. Kita mungkin kurang dibandingkan dengan yang di atas. Tetapi lebih baik dibandingkan yang di bawah. Lihatlah orang seperti kamu yang bau. Seumur hidup tidak akan bisa menghasilkan satu roda dari mobil Palamera. Pikirkan seperti ini. Bukankah itu jauh lebih baik? Wang Long tersenyum. Dia mengangguk setuju. Bahkan, ekspresinya sedikit angkuh. Sungguh, aku tidak bisa dibandingkan dengan orang kaya. Apakah aku bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu? Namun, membandingkan orang seperti ini dengan saya, benar-benar sedikit menghina saya. Sayang, ayo kita cepat naik. Aku sudah tidak tahan. Lihat betapa gelisahnya kamu. Hehe, nanti kita coba beberapa posisi yang baru saja aku pelajari. Pasti akan membuatmu merasa luar biasa. Tidak malu. Fang Shui berteriak manja. Dia menyingkirkan cakar Wang Long yang meraih lehernya. Rok pinggul. Dua kaki panjang melangkah. Dengan cepat turun dari mobil. Seluruh proses, perhatiannya tertuju pada mobil Palamera itu. Saya tidak memperhatikan apa yang dikatakan Long. Dulu, alasan dia bersama Wang Long. Masih mendengarkan kata-katamu. Memberimu selingkuhan. Karena melihat Wang Long punya sedikit uang. Beli perhiasan untuk dirimu sendiri. Tas dan berbagai barang mewah. Namun, keinginan manusia seperti kotak Pandora. Begitu dibuka, tidak akan pernah berhenti. Saat ini, mobil Palamera yang keren itu telah mencuri jiwa Fang Shui. Penuh dengan pikiran. Siapa anak kaya pemilik mobil itu? Apakah dia punya kesempatan untuk bertemu dengannya? Menambah kontak. Lagi pula, dibandingkan dengan pemilik mobil Palamera, Wang Long sangat lemah. Fang Shui, kenapa kamu melamun? Cepatlah, aku sudah tidak sabar. Mendengar desakan Wang Long, Fang Shui merasa sedikit tidak seimbang di dalam hatinya. Hanya mengandalkan kecantikannya. Apakah hanya bisa mencari pria gemuk seperti Wang Long? Wang Long sama sekali tidak memperhatikan ekspresi jijik di mata Fang Shui. Masih mengira dia adalah wanita yang selalu patuh padanya. Wanita kecil yang belum pernah melihat dunia. Segera menarik tangannya menuju Hotel Wang Chao. Hati-hati, kamu menyakiti orang. Ini baru permulaan. Sebentar lagi, aku akan membuatmu teriak, Papa. Fang Shui menggulung matanya. Bagaimana perilaku Wang Long diranjang? Dia pasti tahu. Bertahan selama 5 menit. Itu sudah merupakan performa di atas rata-rata. Masih teriak, Papa. Teruslah.
Yang seharusnya kamu panggil adalah dokter di rumah sakit pria. Pah! Saat itu, kamu turun dari Palamera, melirik ke samping. Selalu merasa mobil itu agak familiar. Saat itu, suara muntah tiba-tiba terdengar. Ternyata ada dua wanita cantik, Bai Yuking dan Ting Ting. Mereka sedang muntah di pinggir jalan. Kamu hanya tersenyum tipis. Untungnya, aku bisa minum tanpa mabuk. Jika tidak, aku akan mengalami nasib yang sama dengan mereka. Sudahlah. Setelah hampir selesai muntah, segera bangkit, pergi ke hotel untuk mandi, ganti pakaian. Lihatlah kalian, tubuh kalian semua kotor. Beberapa saat kemudian, Bai Yuking dan Ting Ting sudah lebih sadar. Mereka berdiri. Bai Yuking melihat seragam olnya yang robek. Seragamnya tidak berbentuk, wajahnya sedikit memerah. Ting Ting juga tidak jauh berbeda. Saat datang, dia mengenakan dua kaos kaki jala hitam. Tidak tahu siapa yang meraba-raba sembarangan. Mereka menjadi potongan kain. Dua kaki panjang yang ramping dan putih seperti daun bawang. Sepenuhnya terpapar udara. Namun semakin seperti ini, semakin menggoda. Pemandangan terindah tidak pernah telanjang, melainkan seperti memegang pipa dengan setengah tertutup. Kenapa terdiam? Ayo pergi. Melihat kedua orang itu terdiam di tempat. Mengulur waktu. Kamu melambaikan tangan kepada mereka. Agak tidak sabar. Tidak menyangka. Keduanya saling memandang. Bahkan saling tatap. Agak enggan. Jadi, apa? Apakah kita berdua bersama? Segitiga hitam mengarah ke kanan. Ting Ting menggigit bibirnya. Dengan merah menyala bertanya, Dongge, bisakah ada urutan? Ini adalah yang pertama kali. Ingin bersamamu sendirian. Siapa yang tidak sama? Selama bertahun-tahun ini, saya juga menjaga diri seperti permata. Belum pernah pacaran. Bai Yuking bersuara manja. Dengan sengaja mengangkat dadanya. Pada akhirnya, di negara naga, sebagian besar wanita, pemikiran mereka masih cukup konservatif. Mungkin berbicara cabul. Terlihat seolah tidak ada larangan. Namun, hal seperti dua wanita melayani satu pria, masih di luar batas penerimaan sebagian besar wanita. Kamu melihat situasi itu, langsung mendengus. Kamu tidak punya banyak waktu untuk merayu wanita. Menghabiskan beberapa juta. Apa itu influencer? Streamer? Bintang kecil tidak bisa didapatkan. Kalian berdua canggung. Merasa sulit. Kalau begitu jangan lakukan. Tidak bisa menerima. Kalau begitu pergi saja. Sudah bekerja di tempat malam. Masih berpura-pura seperti bunga teratai putih. Apa yang tidak bisa diterima? Bukankah itu hanya masalah uang yang tidak cukup? Aku katakan padamu. Kesempatan hanya sekali. Entah sekarang naik ke atas bersamaku. Aku bahagia. Terserah saja. Atau, kalian berdua kemas barang dan pergi. Saya tidak peduli. Setelah kata-kata itu diucapkan, kamu langsung pergi dengan marah. Apa? Dihujani dengan makian. Ting Ting dan Bai Yuking langsung terkejut. Awalnya berpikir, selama bisa merayu sedikit, berperilaku imut, kamu pasti akan menyayangi wanita, memenuhi semua kebutuhan, dapat mengambil alih kendali, mengendalikan pria ini dengan ketat. Sekarang terlihat, saya agak berpikir terlalu sederhana. Kamu sama sekali tidak terpengaruh dengan ini. Kakak Bai. Bagaimana kalau kita? Wajah kecil Ting Ting yang cantik berubah merah dan pucat. Sekarang kamu sedang marah. Jika tidak segera diperbaiki, takutnya tidak bisa diperbaiki lagi. Dada. Saat itu, suara sepatu hak tinggi yang cepat tiba-tiba terdengar. Ting Ting langsung terlihat bingung. Lalu Bai Yuking yang besar itu, tadi masih di sini. Jangan pergi. Saya tahu saya salah. Jangan marah. Jangan bilang hanya dua orang. Dua orang lagi juga tidak masalah. Wah, luar biasa. Perubahan wajahmu lebih cepat dari membalik halaman. Murah. Tunggu saja, nak. Kakak dong. Ting Ting tidak mau kalah. Berlari cepat mengejar. Lalu, dengan Bai Yuking di kiri dan kanan, memeluk lenganku. Bahkan sengaja menempel sangat dekat. Membuatmu merasakan kepuasan yang belum pernah ada sebelumnya. Melihat kedua wanita memelukmu. Tampak seperti mengemis perhatian. Hatimu pasti sangat senang. Nakal sekali. Masih ingin mengendalikan saya. Maaf, saya seorang pria Sigma. Tidak pernah dirugikan oleh wanita. 3 orang kecil ini bisa dikendalikan. Beberapa saat kemudian, 3 orang itu masuk ke Hotel Wang Chao. Seketika menarik perhatian yang cukup besar. Mustahil. Ting Ting dan Bai Yuking terlalu cantik. Satu yang segar dan murni. Satu lagi yang dewasa dan anggun. Yang lebih penting adalah, 2 wanita memikat yang mematikan ini. Ternyata rela mengikuti pria yang tampak agak santai itu. Orang ini, jangan-jangan dia adalah anak orang kaya lagi.
yang keluar untuk menghamburkan uang. Dongge menyadari tatapan aneh dari orang-orang. Ting Ting dan Bai Yuking tidak bisa menahan wajah mereka yang memerah. Ingin sekali menemukan celah untuk bersembunyi. Namun, begitu memikirkan bahwa kamu masih di depan, mereka harus mempercepat langkah. Berlari kecil mengikutinya. Semua orang bilang tidak akan membungkuk demi 5 takaran beras. Tapi beras yang kau berikan kepada mereka cukup untuk membuat punggung mereka melengkung. Di zaman sekarang, tanda tangan. Siapa yang tidak mau berurusan dengan uang? Resepsionis Hotel Wang Chao melihat susunan 3 orang ini, juga menunjukkan tatapan penasaran. Namun, mereka beradab tinggi, tidak bertanya lebih lanjut, hanya tersenyum dan mengangguk. Selamat pagi, Tuan. Boleh tahu berapa kamar yang ingin dibuka? Kami memiliki kamar mewah di sini. Suite eksekutif, suite VIP, dan suite presiden. Resepsionis belum selesai menjelaskan. Plak, kau melambaikan tanganmu dengan besar. Meletakkan kartu bank di atas meja. 1 suite presiden. Gesek kartu. Aku sedang terburu-buru. Baiklah, Tuan. Silakan tunggu sebentar. Resepsionis tersenyum sambil mengambil kartu bank. Berbalik melihat ke komputer. Saat itu, suara pertengkaran sepasang pria dan wanita terdengar dari belakang. Dan suara wanita itu terdengar agak familiar. Semua salahmu. Harus memesan kamar dengan harga spesial. Sekarang sudah baik. Kamar sudah penuh. Mereka langsung mengembalikan depositmu. Tidak membiarkanmu tinggal. Wang Long, kamu tidak sengaja, kan? Segera setelah itu, sekali lagi terdengar suara argumen pria. Kamu omong kosong. Bukankah itu hanya 2.000 yuan? Saya kekurangan uang. Saya sekarang akan memesan suite presiden termahal. Malam ini, aku pasti akan membuatmu diam. Wanita itu mendengus dingin. Dia melirik pria itu dengan mata melotot. Tapi akhirnya, dia tetap mengikuti orang itu ke meja resepsionis. Segera setelah itu, tiba-tiba terdiam. Karena, dia melihat sosok yang tidak terduga. Seorang pengemis yang sama sekali tidak layak berada di sini. Lindong, kenapa kamu di sini? Fang Shui merasakan guncangan di dalam hatinya. Tatapannya melebar. Secara naluri, dia menarik gaun pensil pinknya. Tapi, memikirkan bahwa mereka sudah putus. Tidak perlu berpura-pura di depanmu. Dia menarik kembali. Sebenarnya, ketika Fang Shui dan Wang Long sedang berdebat, kamu sudah mengenali kedua orang itu. Dulu, kamu melihat pasangan ini saling menggoda. Mungkin akan membuatmu marah. Penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Sekarang, saat ini berbeda dengan masa lalu. Dirimu yang sekarang, sama sekali tidak menganggap pasangan ini. Terutama setelah mendengar Wang Long berusaha menghemat uang. Memesan kamar promo termurah. Kamu tidak marah. Hanya tersisa rasa meremehkan yang dalam. Di matamu, pasangan ini seperti 2 badut. Tidak punya uang tapi datang ke tempat ini untuk berpura-pura kaya. Oh, Fang Shui, bukankah ini mantan pacarmu yang payah? Kenapa kamu juga datang ke sini? Wang Long baru saja berjalan ke meja depan, mengeluarkan kartu bank, lalu melihatmu yang berdiri di samping. Dengan pakaian murah meriah yang kamu kenakan, langsung mendengus dingin, menggelengkan kepala. Kamu tidak berniat untuk mendapatkan kembali Fang Shui, kan? Mengikuti dia dengan sengaja. Datang untuk meminta rujuk, ya? Saya sarankan kamu lupakan saja. Kamu dan Fang Shui sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Masih ada satu hal. Dia mungkin tidak memberitahumu. Wang Long berkata di sini. Langsung memeluk pinggang ramping Fang Shui. Membuat yang terakhir memerah wajahnya. Seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Wang Long, apa yang sedang kamu lakukan? Semua orang menonton. Lihat saja. Ada masalah? Kamu adalah wanita milikku. Apa yang perlu ditakutkan? Wang Long mendengus dingin. Tatapannya menunjukkan sedikit kelainan dan kegilaan. Fang Shui bersamamu. Semuanya adalah tugas yang aku atur. Dari awal hingga akhir. Kamu adalah seekor kura-kura berbulu hijau. Wang Long tersenyum sinis sambil menyilangkan tangan. Penuh harapan akan sesuatu. Hasilnya, dari awal hingga akhir, kamu tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan di wajahmu. Detik berikutnya, bahkan ada 2 wanita cantik yang mendekat. Masing-masing memeluk salah satu lenganmu. Ekspresi mereka sangat akrab. Dalam kata-kata, penuh dengan rasa meremehkan dan kebencian terhadap Wang Long. Siapa orang ini? Dongge? Dengan wajah bulat dan telinga besar. Mulutmu masih kotor begini. Hanya kamu. Bahkan memanggil Anda sebagai orang gagal. Kamu sepertinya belum sepenuhnya bangun, ya? Iya, benar. Bahkan tidak melihat diri sendiri di cermin. Lalu keluar dan mempermalukan diri. Sungguh sangat konyol. Apa? Dalam sekejap,
Suasana tiba-tiba menjadi hening. Wang Long dan Fang Shui membelalakkan mata mereka. Melihat dua wanita cantik yang mendekat padamu. Otak kosong seketika. Di matamu, kamu hanyalah seorang pecundang dari desa. Anjing penjilat yang tertipu habis-habisan. Tapi sekarang, dua wanita yang menggoda dan menawan. Wanita cantik yang bahkan lebih menarik dari Fang Shui. Ternyata malah mendekat dengan sendirinya. Bahkan, masih ada sedikit rasa cemburu. Bagaimana kalian bisa percaya ini? Pembuluh darah di dahi Wang Long menonjol. Langsung mengungkapkan kebenaran. Saya bilang, dua wanita cantik. Kalian tidak salah orang, kan? Orang ini memanggilmu. Dia adalah pecundang yang lebih bersih dari wajahnya. Kalian pasti sudah ditipu olehmu. Fang Shui juga mengangguk setuju. Pada saat yang sama, tatapan ke arah Ting Ting dan Bai Yuqing menunjukkan sedikit niat jahat. Hehe, jaga kebersihan mulutmu. Kamu yang sebenarnya adalah orang payah. Kamu yang buta. Seorang pria tampan dan kaya seperti Dongge. Bahkan dengan lentera pun sulit ditemukan. Kamu sendiri tidak sebanding. Juga tidak bisa sembarangan menuduh. Namun Bai Yuqing bereaksi cepat. Melihat ekspresi Fang Shui yang mengepal tangan. Seketika langsung menebak sesuatu. Jadi begitu. Pasti kamu merasa iri dan cemburu. Hingga sengaja mencemarkan namamu. Kan? Omong kosong. Kamu bicara omong kosong. Wang Long langsung marah. Orang lain bisa bilang kamu bisa. Hanya kamu yang tidak bisa. Jelas-jelas kamu yang diselingkuhi. Apa yang bisa kamu kagumi? Tenang, tenang. Wang Long mencibir. Menahan dorongan dalam hatinya. Lindong. Kamu benar-benar pengecut. Hanya tahu bersembunyi di balik wanita. Tidak mau mengatakan sesuatu? Mendengar kata-kata ini, kamu tersenyum dingin. Berbicara dengan orang sepertimu, hanya akan membuang-buang waktuku. Apa? Wang Long tertegun sejenak. Detik berikutnya, kamu menggelengkan kepala. Lagi pula, aku tidak akan jauh-jauh pergi ke Hotel Wang Chao. Hanya untuk memesan sebuah kamar dengan harga spesial. Berpura-pura kaya. Apa kamu tidak merasa malu? Mendengar kata-kata ini, bukan hanya Wang Long yang menggertakkan giginya. Fang Shui juga terlihat tidak senang. Detik berikutnya, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Langsung menunjuk ke arahmu. Bicara tentang Lindong. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan dua wanita penggoda ini. Sengaja membuatku marah. Tapi aku beritahu kamu. Apapun yang kamu lakukan, tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah seorang pecundang. Wang Long memang memesan kamar dengan harga spesial. Bagaimana denganmu? Kamu yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 200 yuan. Orang yang biasanya bersepeda ke tempat kerja. Apa hakmu untuk berbicara sembarangan di sini? Meskipun itu kamar diskon, kamu tetap tidak mampu untuk menginap. Setelah Fang Shui selesai berbicara, suasana tiba-tiba menjadi hening. Kamu malas untuk menjelaskan. Namun, ketika Fang Shui melihatnya, dia bahkan mengira kamu sudah terbongkar. Tidak bisa berkata-kata. Tanpa sadar menghela napas panjang. Untungnya, kamu tidak berubah. Masih seorang pecundang. Dirimu juga tidak buta. Melepaskan seorang menantu emas. Sisi lain, Wang Long juga menemukan rasa superioritas. Meskipun, kamu tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menipu dua wanita cantik. Namun dalam hal menghasilkan uang, kamu masih sangat percaya diri. Seumur hidup ini, jangan berharap untuk melampaui dirimu sendiri. Tak disangka, pada saat itu, halo Tuan Lin. Suite presiden Anda sudah siap. Sekarang Anda bisa check-in. Suite presidensial. Mendengar 4 kata ini, Fang Shui langsung membelalak. Senyum di wajah Wang Long langsung membeku. PFF. Melihat ekspresi pasangan ini lebih jelek daripada memakan kotoran. Bai Yuqing dan Ting Ting tidak bisa menahan diri. Langsung tertawa hahaha. Pukulan ini datang terlalu cepat. Kaki depan. Yulong dan Fang Shui masih mengejek mukmu. Hotel Wang Chao bukan tempat yang bisa kamu datangi sesuka hati. Meskipun itu kamar dengan harga spesial, kamu juga tidak punya uang untuk menginap. Kaki belakang. Resepsionis memberikan pukulan mematikan. Secara tidak langsung, memukul 2 orang. Merah dan sakit. Tuan Lin. Ini adalah kunci kamar suite presiden. Kamar berada di lantai teratas. Jika ada yang kamu butuhkan, silakan panggil saya. Semoga Anda menikmati tinggal di sini. Resepsionis tidak keberatan melihat keributan. Dengan sengaja meninggikan suara. Biarkan Long dan Fang Shui mendengar dengan jelas. Baiklah, terima kasih. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Menggenggam kunci kamar dengan 2 jari. Dengan sangat anggun memberikannya kepada Bai Yuqing. Hati-hati, jangan sampai hilang. Lagi pula, kamar seperti ini. Beberapa orang seumur hidup tidak akan mampu menginap di sini. Wang Long menunjukmu dengan marah. Merah padam karena marah.
Akhirnya,